Aku jelas-jelas membangkitkan mesin SSS Xiao Shenmeng yang unik, namun jelas dengan bakat yang begitu menantang, orang-orang di sekitarku mencemoohku karena melebih-lebihkan diriku sendiri. Bahkan kekasihku, Liu Ju, secara terbuka putus denganku. Selama 2 tahun, aku hanya makan makanan seharga sekitar 10 yuan setiap hari. Aku mentransfer total 510.000 yuan kepadanya, namun yang kudapat hanyalah kalimat, kamu tidak pantas untukku. Setelah melompat dari jembatan Yangtze, aku terbangun lagi. Tanpa diduga, aku telah melakukan perjalanan waktu, melakukan perjalanan ke bintang pria di dunia paralel ini. Di sini terkenal. Sejarah dan teknologi hampir sama dengan duniaku sebelumnya. Yang berbeda adalah dunia ini penuh dengan hal-hal yang menakjubkan. Memiliki monster, dan manusia juga dapat membangkitkan kekuatan seperti monster. Ini adalah yang guru di atas panggung teriakan kepada orang-orang di bawah. Liu Ju selanjutnya naik ke atas panggung. Ketika aku menoleh, aku melihat seorang gadis manis. Cheng Yu, aku naik. Semangat untukku, oke? Dan dia adalah kekasihku, Liu Ju, yang telah kukencani selama 2 tahun. Ketika dia berjalan keluar, mata banyak anak laki-laki segera terpikat. Di mata banyak orang, Liu Ju anggun dan murah hati dalam tingkah lakunya. Dia pasti pilihan pertama untuk menjadi pacar, tetapi hanya aku yang tahu betapa dia liciknya. Setelah bertemu Liu Ju saat bermain game di dunia paralel, aku hanya makan makanan seharga sekitar 10 yuan setiap hari, dan dia mengambil total 510.000 yuan dariku untuk membelikannya rumah dan membuka toko. Dia bilang dia akan menikah denganku, tetapi Liu Ju diam-diam berselingkuh di luar sana, bahkan menyembunyikan pria lain di belakangku. Setelah menghabiskan semua nilaiku, dia menendangku. Ketika aku mengingat rentetan waktu ini, amarah membara di hatiku. Mungkinkah aku membiarkanmu menipuku lagi di dunia paralel? Pada saat ini, Liu Ju telah berjalan ke platform tinggi dan dengan lembut meletakkan tangannya di atas jam kebangkitan di tengah. Jam kebangkitan tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pemandangan ini segera membuat semua orang yang hadir membelalakan mata. Itu sebenarnya jiwa kelas S emas. Benarkah? Bahkan kepala sekolah wanita berusia lebih dari 40 tahun di podium di kejauhan, Zhuang Qiwing, tiba-tiba bertempur. Dengan kegembiraan, dia menarik sehelai rambut panjang dari atas kepalanya. Tingkat jiwa dibagi menjadi 9 jenis, dari kelas S hingga kelas SSS. Masing-masing sesuai dengan 9 warna putih, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, emas, merah muda, dan warna-warni. Selama jiwa yang dibangkitkan mencapai kelas C, seseorang dapat diterima di universitas dan dengan demikian menjadi anggota kelas atas dunia ini dalam 1 bulan. Mencapai kelas A dapat langsung memasuki sistem federal. Menjadi kandidat benih. Tetapi jika seseorang membangkitkan jiwa kelas S, mereka tidak hanya akan mendapatkan sejumlah besar sumber daya federal untuk dibersihkan. Mereka bahkan akan mendapatkan hak istimewa yang tak terbayangkan. Adapun kelas SS dan SSS, mereka adalah kekayaan paling berharga dari Federasi Daxia. Ini adalah cahaya keemasan di atas panggung yang berangsur-angsur menghilang. Sosok Liu Ju muncul kembali di depan semua orang. Bulu merah muda-muda menghiasi sosoknya yang anggun. Ada 3 ekor berbulu besar di punggung bawahnya. Sial, itu sebenarnya macan gadis 3 dimensi kelas S. Tidak, aku tidak tahan lagi. Siapa yang punya ponsel, pinjamkan aku untuk mengambil gambar. Aku tidak bisa membayangkan betapa cepatnya Cheng Yu malam ini. Mata anak laki-laki yang hadir berhenti, dan masa muda serta telinga mereka terus-menerus meluap. Melihat Liu Ju di atas panggung yang penuh kemewahan, aku tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin, benar-benar kelahiran kembali yang cerah. Tak disangka, jiwa binatang yang terbangun hanyalah rubah genit, cahaya bersinar lagi, Liu Ju melepaskan transformasinya, kembali ke penampilan sebelumnya, dan berjalan menuju podium. Berjalan ke sisiku, Liu Ju berkata dengan ekspresi jijik, semangat ya nanti. Jangan membuatku malu. Di bawah tatapan semua orang, aku menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan ke platform kebangkitan. Cheng Yu semangat ya, jangan jadi pria yang hidup dari wanita. Benar? Jika kamu tidak bisa, kami bisa membantumu menjaga kakak iparmu. Aku sama sekali tidak peduli dengan diskusi di telingaku, benar-benar badut. Gagal terbangun, cepat buang wajah putih kecil ini, Liu si cantik. Di tengah ejekan semua orang. Liu Ju melewati kerumunan dan berjalan ke platform kebangkitan lagi. Cheng Yu, kita putus saja, kamu sekarang tidak pantas untukku. Orang-orang di bawah panggung langsung mengejekku setelah mendengar ini, benar-benar orang yang malang. Tepat ketika perhatian semua orang. Semua tertarik padaku, seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan melesat langsung ke langit dari platform kebangkitan lainnya. Aku menoleh dan melihat, ternyata sahabat Liu Ju, Ling Dong bermandikan cahaya keemasan. Ling Dong menikmati tatapan iri para siswa dengan senyum tipis di wajahnya, zira spiritual hitam keluar dari bawah kulitnya. Ekor raksasa yang mengerikan mencambuk di belakangnya, dalam sekejap mata berubah menjadi kepiting humanoid setinggi 2 meter. Ada pengajaran dari orang yang bersemangat, badak gila pembuluh darah bumi, ternyata adalah binatang ajaib Estratas dalam kekuatan.
Wajah Liu Ju yang awalnya sedingin es akhirnya menunjukkan sedikit senyum cerah. 2 tahun ini terlalu sulit untuk diriku sendiri. Setiap hari di siang hari aku harus berurusan dengan Cheng Yu, hanya di malam hari aku bisa kembali ke pelukan orang yang kucintai. Mulai hari ini, aku akhirnya bisa bersama orang yang kucintai secara terbuka. Setelah Lingdong di atas panggung kembali ke wujud manusia, dia berjalan ke arahku. Cheng Yu, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, maka kami juga tidak akan menyembunyikannya darimu. Sebenarnya Liu Ju sudah bersamaku sejak lama. Mulai sekarang kalian tidak ada hubungannya lagi, kuharap kau bisa mengerti dan jangan terjerat dengan menilai dirimu terlalu tinggi. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh lapangan bergemuruh. Aku pergi. Plot berdarah ini ternyata masih ada kelanjutannya. Jika aku jadi Cheng Yu, aku akan mencari tempat untuk bersembunyi sekarang. Bertahun-tahun menghabiskan begitu banyak uang, tidak mendapatkan apa-apa, pacar juga kabur dengan orang lain. Tepat ketika lapangan jatuh ke dalam kekacauan, Zhuang Qiwing di podium berdiri, lalu sepasang sayap besar terbentang di belakangnya dan terbang ke atas. Teman sekelas Cheng Yu, karena kamu gagal terbangun, maka tidak perlu lagi berdiri di sini. Sekarang, silakan segera tinggalkan kampus. Mendengar itu, kilatan dingin melintas di mataku. Baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan ini, kekuatan diri sendiri adalah kunci untuk menentukan sikap orang lain. Terhadap kita, aku mengabaikan Zhuang Qiwing, malah mengangkat kepalaku dan berteriak ke langit. Di atas 9 langit, petir ungu turun dari langit, gerbang surgawi terbuka dan naga ilahi muncul. Bangunlah, naga ilahi Zixiao. Seketika, guntur menggelegar di langit. Dalam beberapa detik singkat, langit yang awalnya cerah tanpa awan menjadi gelap. Semua orang dengan bingung mendongak. Apa yang terjadi? Bukankah ramalan cuaca mengatakan hari ini cerah? Kemudian, raungan naga terdengar. Petir ungu menghantamku dari awan gelap. Angin kencang menderu. Dalam sekejap, seluruh lapangan berubah menjadi medan bencana seperti neraka. Raungan naga nyaring tiba-tiba meledak dari atas langit. Aku mendongak. Hanya seekor naga raksasa sepanjang ribuan meter yang dengan cepat terbang ke arahku. Petir ungu terbalik mengalir seperti air terjun. Kekuatan naga yang menakutkan secara resmi tiba. Naga itu menundukkan kepalanya, matanya yang berkilauan dengan listrik menatapku di tanah. Detik berikutnya, mulut naga terbuka dan langsung menerkam ke arahku. Tepat pada saat itu, panel semi-transparan muncul di depan mataku. Nama, Cheng Yu. Tingkat, Bintang 1 tingkat 1. Ras manusia. Jiwa binatang utama, naga ilahi Zixiao. Tingkat SSS. Merasakan kekuatan dahsyat di dalam tubuhku, aku sangat gembira. Dengan kekuatan, aku memiliki modal untuk berdiri di puncak dunia ini. Orang-orang di bawah panggung berdiskusi dengan heboh. Mendiskusikan fenomena luar biasa barusan. Apakah itu bakat tingkat SSS? Tadi muncul warna-warni. Mustahil, itu pasti pelangi tadi. Tepat pada saat itu, petir ungu Huang Bao meledak dari tubuhku. Raungan naga nyaring bergema di seluruh arena. Semua orang di tempat kejadian langsung berkeringat dingin. Bahkan beberapa orang tanpa sadar berlutut. Ternyata naga, di atas semua binatang. Jiwa binatang biasa sama sekali tidak dapat menghadapi tekanan yang menakutkan ini. Sesaat kemudian, petir menghilang. Sosokku muncul kembali di depan semua orang. Saat ini, bajuku telah menghilang, memperlihatkan otot-otot dengan proporsi sempurna. Tanduk naga yang tajam muncul dari dahiku. Sementara petir ungu bersinar dan menari di sekelilingku seperti perhiasan emas dan perak. Tato berbentuk naga yang menyerupai petir terukir dengan jelas di dadaku. Para siswa di tribun saling berpandangan, dengan cermat mengamati diriku setelah transformasi. Zhuang Qiwing tertegun dengan kaget di tempat. Bagaimana mungkin itu jiwa binatang tingkat SSS? Saat ini, tawa keras terdengar. Lindong menggandeng Liu Ju berjalan ke arahku, bicaranya begitu lantang tapi hasilnya seperti ini. Biasanya, jiwa binatang buas yang lebih kuat, semakin besar tubuh setelah berubah. Sedangkan aku, selain menjadi lebih tampan, ukuran tubuhmu masih sama seperti dulu. Belum sempat aku membuka mulut, Liu Ju di samping menimpali. Benar, Cheng Yu, aku peringatkan sebelumnya. Sekalipun kamu bangkit, tidak mungkin ada kemungkinan di antara kita. Menghadapi keduanya yang memaksa. Aku tersenyum tipis, sebuah cangkir, sudah bosan. Berikan padamu saja. Ngomong-ngomong, posisi belakang cangkir ini agak kurang berfungsi. Tapi aku sudah membukakan jalan untukmu, tenang saja. Mendengar kata-kata ini, seluruh lapangan tiba-tiba mendidih lagi. Hahaha, Cheng Yu cukup kejam. Kalau bukan karena aku banyak membaca buku, aku tidak akan mengerti. Tidak kusangka Nona Liu sangat lihai, pantas saja yang bangkit adalah seekor rubah. Mata Lingdong merah padam, ejekan yang terdengar di telinganya seperti jarum baja, menusuk hatinya. Wajah Liu Ju juga merah padam, menatapku dengan penuh amarah. Setelah putus, dia dengan tidak tahu malu menceritakan privasi antara keduanya. Sungguh menjijikan, akhirnya Lingdong tidak tahan lagi dengan penghinaan ini. Tertawa marah dan berlari ke arahku.
Saat berlari, tubuhnya terus membengkak. Dalam sekejap mata dia menyelesaikan transformasinya. Mati kau, tinju yang ditutupi baju zirah spiritual berwarna biru kehitaman itu. Menghantamku dengan embusan angin. Hanya ini kemampuanmu? Kalau begitu kau tidak bisa menjinakkan cangkir ini. Hanya dengan pikiran, petir ungu dari macan tutul kuning langsung menerobos asap dan debu. Lingdong langsung terbang mundur karena kekuatan benturan yang besar. Terjatuh di tanah tidak jauh. Liu Ju menatap Lingdong yang tergeletak di tanah dengan kaget, tidak percaya dengan semua yang dilihatnya. Liu Ju, karena kau mengakui bahwa sebelumnya kau sudah berhubungan baik dengan Lingdong, maka kita harus membereskan masalah ini, kan? Kau mau apa? Bibirku menyunggingkan senyum kejam, tentu saja mengembalikan semua yang bukan milikmu. Pengeluaran normal sehari-hari tidak masalah, tetapi barang-barang mewah dan transfer yang kubelikan untukmu, termasuk rumah yang sekarang ditempati orang tuamu. Bukankah seharusnya dikembalikan padaku? Mendengar kata-kata ini, wajah Liu Ju langsung menjadi gelap. Dulu barang-barang itu kau berikan dengan sukarela? Dalam pacaran bukankah laki-laki menghabiskan uang untuk pacarnya? Sekarang kau menagihku. Apa kau tidak merasa sangat menjijikan? Belum sempat Liu Ju menyelesaikan kata-katanya, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya di depan semua orang. Liu Ju memegangi wajahnya yang bengkak, menatapku dengan bingung, sementara aku tersenyum dingin dan meremehkan. Masa mudamu adalah masa mudaku bukan? Dan sekarang aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Saat berbicara, kekuatan naga yang menakutkan tiba-tiba meledak dari dalam diriku, penindasan yang datang dari lubuk jiwa terdalam ini langsung membuat hati Liu Ju bergetar. Saat ini, orang-orang di sekitarnya mengeluarkan ejekan kasar. Kemana perginya artefak Dewi Liu tadi? Tidak mungkin dia benar-benar berpikir dirinya berharga sebanyak itu, kan? Tidak, sekarang dia adalah jiwa mempesona terbaik dari esensi. Tentu saja dia berharga setelah menempel pada esensi. Zhuang Qiwing di samping sudah tidak bisa mengendalikan suasana. Dia buru-buru menyela di antara kami, melihat bahwa aku tidak memberinya muka sama sekali. Jika aku tidak salah ingat, kau baru saja memecatku secara lisan, kan? Kau tidak bisa mengendalikanku sekarang. Zhuang Qiwing melihatku yang tiba-tiba menjadi sangat kuat. Wajahnya berangsur-angsur menjadi muram. Sangat tidak memberinya muka, tetapi dia tidak berani menyentuhku sedikit pun. Saat ini, aku adalah harta paling berharga dari Federasi Daxia. Dalam hal masa depan dan harga diri, Zhuang Qiwing masih memilih untuk mundur. Melihat kepala sekolah tidak lagi melindunginya, Liu Ju benar-benar panik kali ini, melihatku mendekatinya seperti iblis. Ketakutan di hatinya melonjak hingga ekstrim, arus hangat tak terkendali menyembur keluar. Tepat pada saat ini, sosok tinggi berdiri di depannya. Mengambil kembali barang yang sudah diberikan. Cheng Yu, kau benar-benar mempermalukan pria. Karena sekolah tidak bisa mengendalikanmu, maka biarkan hukum federasi yang mengendalikanmu. Segera, Lindong mengangkat ponsel di tangannya dan menggoyangkannya. Wajahnya menunjukkan senyum mengejek. Awakener melukai orang, ini dilarang keras oleh federasi. Aku tidak percaya federasi tidak bisa mengendalikanmu. Mendengar ini, aku tertawa dan melepaskan keadaan transformasiku. Dalam hal latar belakang, Lindong memang lebih kuat dariku. Ayahnya adalah Kepala Biro Kepolisian Federasi Kota Hanhai. Jika dulu, aku tidak mungkin mengalahkannya dalam adu ayah, tetapi sekarang tidak tahu siapa yang akan menangis. Saat berbicara, suara siren polisi sudah terdengar di luar gerbang sekolah. Segera, 3 mobil polisi melaju dengan cepat. Seorang pria paruh baya dan wanita mengenakan seragam polisi federasi berukuran besar turun dari mobil polisi. Saudara-saudara, ayo pergi, aku ingin melihat bajingan kecil mana yang berani melukai pria Lin Jialiangku. Lin Jialiang baru saja memasuki kampus ketika dia melihat luka mengerikan di dada Lindong. Sudut mulutnya yang baru saja terangkat langsung membeku. Kau berani memukul? Mata Lin Jialiang menatapku dengan dingin. Dada kuningnya yang brutal tidak bisa menahan diri untuk meledak. Aku mengangguk acuh tak acuh dan berkata, ya. Tapi putramu yang menyerang duluan, aku hanya membela diri, kan? Apakah membela diri bisa sampai separah ini? Kau masih sangat muda, tetapi seranganmu begitu kejam. Di masa depan, kau pasti akan menjadikan ker masyarakat. Ikut aku ke kantor polisi untuk diselidiki dengan jelas. Saat berbicara, Lin Jialiang sudah mengeluarkan borgol pengunci jiwa yang khusus untuk awakener dari pinggang belakangnya. Aku juga tidak melawan, tersenyum dan menyerahkan kedua tanganku. Kepala Biro Lin, tunggu sebentar. Zhuang Qiwing di samping dengan cepat menarik Lin Jialiang yang impulsif, lalu berbisik di telinga Lin Jialiang. Lin Jialiang terkejut. Level SSS? Benarkah? Tapi melihatku yang tampak puas, amarah di hatiku muncul lagi secara alami, bahkan jika dia jenius, dan jiwa binatang yang dibangkitkan sangat kuat, dia tidak bisa bertindak sembarangan. Hari ini kamu harus ikut denganku kembali. Setelah selesai berbicara, Lin Jialiang memborgol tanganku. Tetapi ketika dia hendak membawaku pergi, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menarikku sama sekali. Apakah kamu ingin melawan? Lin Jialiang mendengus dingin. Tidak, tidak, tidak.
menghadapi kepala Biro Lin. Karena aku tidak berani melawan, tetapi ada begitu banyak orang yang melihat putramu bergerak duluan. Tidak baik jika kamu tidak membawanya pergi. Mendengar ini, Lin Jialiang mengerutkan kening, setelah berpikir sejenak. Berkata kepada seorang petugas polisi di belakang, HMPH, borgol dong juga. Lin Dong tersenyum meremehkan, membiarkan petugas polisi memborgolnya, sekarang di depan umum. Lin Jialiang tidak berani melakukan apapun padaku, tetapi akan berbeda setelah kembali ke kantor polisi. Kepala Biro Lin memang hebat. Menegakkan hukum dengan adil, aku tersenyum tipis, lalu menunjuk ke Liu Ju di tanah. Juga orang di tanah ini, dia menipuku banyak uang untuk menghidupi putramu. Aku pikir kamu juga harus membawanya pergi. Apa katamu? Nada bicara Lin Jiadong sangat dingin. Kamu benar-benar tidak keberatan menambah masalah, menggemukkan orang lain, yang terbaik, namun sebelum dia selesai berbicara. Aku tersenyum tipis. Menunjuk ke langit, Lin Jialiang mengikuti arah jariku, mendongak. Tiba-tiba matanya membelalak, aku melihat seekor burung merah menyala terbang ke atas sekolah, sayapnya hampir 200 meter, seperti awan gelap. Kelanjutan gunung berapi, orang yang pandai belajar langsung mengenali teman besar yang mengerikan ini. Melihat ukurannya, seharusnya tingkat 4, apakah itu tunggangan Tuan Naiwei? Tepat ketika semua orang kagum. Sebilah pedang raksasa yang lebar jatuh dari langit, tertancap di depan Lin Jialiang, diikuti oleh seorang gadis berkulit putih. Perlahan turun dari udara, dengan ringan berdiri di atas gagang pedang, hari ini tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari lelucon ini. Orang ini adalah Ye Qingyi, kebanggaan Universitas Kyoto, Valkyrie medan perang raksasa. Wow, ini baru Dewi yang sebenarnya, kenapa dia datang ke sekolah kita? Selesai, aku merasa aku jatuh cinta, usia 22 tahun sudah mencapai. Dengan kultivasi penjinak binatang yang sama denganku, dia adalah jenius teratas di seluruh gedung ini. Berbicara, Ye Qingyi mengangkat tangannya yang indah. Mengangkatnya sedikit ke arahku, dan suara dentingan logam yang pecah terdengar. Borgol yang seharusnya membatasi jiwa binatang dari seorang awakened hancur begitu saja. Wajah Lin Jialiang menjadi pucat. Dengan suara berat, dia berkata dengan jahat kepada Ye Qingyi, "Nona muda, jangan halangi urusan polisi federal." Polisi federal. Ye Qingyi tersenyum tipis. Senyum itu langsung membuat banyak anak laki-laki di lapangan bermain terpikat. Mulai sekarang, SMA Hanhai nomor 1 akan diambil alih oleh unit pertama federal kita. Tidak ada yang diizinkan pergi. Termasuk kalian para polisi federal. Sebelum Ye Qingyi selesai berbicara, raungan Huangzhang tiba-tiba meledak dari tubuh Lin Jialiang, sebuah ilusi raksasa, samar-samar muncul di belakang Lin Jialiang. Taring yang mengerikan, pupil mata merah darah, seperti iblis yang kembali dari neraka. Gelombang kekuatan dari seorang ahli. Meledak tanpa henti. Nona muda, aku tahu kamu sangat kuat. Tetapi federal sekarang belum giliran kalian anak muda yang memutuskan. Anak ini melukai orang dengan sembarangan. Bahkan jika Raja Langit datang hari ini, aku akan membawanya kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pidato yang begitu agung dan saleh. Membuatku di belakangnya tertawa kecil, lindungi anak sendiri ya lindungi saja. Ternyata tidak tahu malu juga diturunkan. Anak kecil, apa katamu? Amarah di hati Lin Jialiang seperti gunung berapi yang meletus, dia tiba-tiba menoleh dan menatapku. Boom! Tanah di bawah kakiku bergemuruh, retak di mana-mana. Seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat di udara, menepuk ke arahku. Oh, suara rendah seketika bergema, semua orang terkejut, petir dahsyat melonjak ke langit. Mataku menyala dengan listrik, bahkan menghadapi tekanan yang begitu besar, aku tidak pernah membungkuk sedikit pun. Tidak buruk, sedikit menarik. Ye Qingyi tersenyum tipis melihat penampilanku. Dengan lambaian tangannya yang indah, dia benar-benar menghilangkan tekanan di tubuhku. Aku adalah polisi kota Hanhai. Aku hanya tahu bahwa kita tidak bisa membiarkan siapapun mengancam keselamatan masyarakat kota Hanhai. Baru saja terbangun dan sudah bertindak sekejam ini. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, bukankah akan membuat warga merasa kecewa? Penyelidikan pasti akan dilakukan, tetapi bukan olehmu. Menghadapi tuduhan Lin Jialiang, Ye Qingyi sama sekali tidak mundur. Menyelidiki apa? Cheng Yu hanya membela diri. Jelas-jelas putranya sendiri yang pertama menyerang, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkannya. Ya, kalau payah ya latihan lagi. Dasar sarang ular dan tikus. Bahkan sebelum Ye Qingyi menjawab, seseorang di antara kerumunan penonton di samping menjelaskan apa yang terjadi untukku. Ye Qingyi terkekeh pelan, menyalahgunakan wewenang, menyerang seorang yang membangkitkan gen SSS. Paman, Wangxi, 2 poin ini sudah cukup untuk menjatuhkanmu. Seketika tangan kecilnya melambai ringan. Tongkat polisi itu langsung terbang dan mendarat di tangannya. Aku beri kamu 2 pilihan, atau menyingkir dan menunggu tim investigasi federal menghitungmu. Atau bertarung denganku sekarang, tapi kemungkinan besar kamu akan mati. Lin Jialiang menatap Tan Xiao. Ye Qingyi, yang akan memutuskan hidup dan matinya sendiri, langsung menciut, terdiam sesaat, lalu menyingkir ke samping. Hari ini aku, Lin Jialiang,
Yang kalah. Anakku juga seorang yang membangkitkan gen SS. Cheng Yu, jangan senang terlalu cepat. Tidak ada yang tahu siapa yang akan melangkah lebih jauh di masa depan. Menghadapi ancaman Lin Jialiang, aku sama sekali tidak peduli. Apa yang bisa dibanggakan dari kebangkitan gen SS? Dan kamu, Liu Ju, besok aku akan berkunjung ke rumahmu. Kuharap barang-barangku sudah siap untukku saat itu. Lindong di samping mendengar ini dan langsung melotot marah. Jika mata bisa membunuh, dia pasti sudah melototiku sampai mati. Melihat masalah telah diselesaikan, Ye Qingyi mengeluarkan walkie-talkie dari sakunya. Masuklah. Masalah diselesaikan. Begitu suara itu jatuh, sekelompok pria berpakaian hitam berjalan masuk dari luar gerbang sekolah dengan tertib. Di bawah organisasi pria berpakaian hitam dan Zhuang Qiwing, siswa yang menonton pertunjukan diatur untuk berdiri dengan tertib sesuai barisan. Aku ditarik oleh Ye Qingyi ke ruang kelas, dengan lambaian tangan kecil, sebuah batu semi-transparan muncul di tangannya. Ini digunakan untuk menguji jiwa binatang. Kamu perlu mengujinya sekali lagi. Ye Qingyi menjelaskan dengan sabar. Aku mengangguk dan meletakkan tanganku di atas batu seperti yang dikatakan Ye Qingyi. Hanya dalam sekejap, cahaya 7 warna yang padat menerangi seluruh ruangan. Ye Qingyi tersenyum tipis. Benar-benar tingkat SSS yang sama dengan kepala departemen. Sepertinya ada banyak jenius tahun ini. Ya, selamat datang di kelas cadangan pertama federal. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke departemen dulu. Nanti akan ada seseorang yang secara khusus memperkenalkan perlakuan kelas cadangan kepadamu. Di sisi lain, di dalam villa mewah, Liu Ju seperti kucing kecil yang lembut berbaring di kaki seorang pria. Ayah, apa yang harus kulakukan? Cheng Yu sialan itu benar-benar ingin aku mengembalikan barang-barangnya. Pria itu berbaring setengah bersandar di sofa sambil merokok. Orang ini adalah penguasa kota Hanhai, Fang Mingyuan. Lin Jialiang orang yang tidak berguna itu, aku tentu akan meminta pertanggungjawabannya nanti. Adapun Cheng Yu, kamu tidak perlu khawatir tentang anak itu. Besok jika dia berani pergi mencari orang tuamu, maka aku pasti akan membuatnya membayar harga. Jangan lupa, kota Hanhai bermarga Fang. Fang Mingyuan mengeluarkan lingkaran asap, lalu dengan lembut mengangkat wajah kecil Liu Ju dan menjentikan abu rokok ke mulutnya. Terima kasih ayah. Liu Ju sama sekali tidak marah diperlakukan seperti asbak, malah menunjukkan senyum menikmati. Oke, lupakan isinya, biarkan aku melihat jiwa binatang buas yang kamu bangkitkan. Ah, Liu Ju sedikit terkejut. Bukankah memiliki ekor setelah berubah wujud akan merepotkan? Aku menyuruhmu berubah di sini, yang kami inginkan adalah siluman rubah. Segera aku dan Ye Qingyi tiba di gedung federal tertinggi di kota selatan. Ye Qingyi mengeluarkan bola kecil. Bola itu berkedip. Aku sedikit terkejut, apakah ini bola elf? Melihat ekspresi terkejutku itu, Ye Qingyi tidak bisa menahan tawa sambil menutupi mulutnya. Ini adalah bola monster, sebentar lagi kamu juga akan memilikinya. Tetapi monster seperti apa yang bisa kamu tangkap, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Aku mendengar perkataan Ye Qingyi. Tanpa sengaja terlintas dalam benakku, tidak kusangka aku masih memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pelatih monster. Segera aku mengikuti Ye Qingyi, tiba di ruang konferensi besar, tepat pada saat ini. Sebuah suara tua dan kuat, terdengar dari belakang kerumunan. Aku menoleh ke belakang. Hanya melihat di belakangku entah sejak kapan, seorang lelaki tua masuk. Lelaki tua itu tampak berusia 70 tahun. Rambutnya putih, bahkan punggungnya pun sedikit membungkuk. Anak muda. Masa depanmu tidak terbatas, di masa depan gedung pencakar langit pasti akan memiliki tempat untukmu. Namaku Sui Haifeng. Mendengar perkenalan diri lelaki tua itu, aku langsung menemukan nama itu dalam ingatanku. Sui Haifeng, orang kuat di 9 jalan, jiwa binatang buas tingkat SSS, Hai Yu Jiao. Wakil Raja Langit Gedung Pencakar Langit, tidak kusangka tahun ini ibu kota kekaisaran, ternyata mengeluarkan seorang. Kebangkitan tipe penyembuhan tingkat SS, dan kebangkitan tipe naga tingkat SSS, selamat datang kalian berdua. Gedung Pencakar Langit memiliki kalian, yakinlah selanjutnya, aku akan menjelaskan kepada kalian. Apa itu Gedung Pencakar Langit Master Baker? Semua orang yang telah membangkitkan tingkat SS dan SSS akan langsung dimasukkan ke dalam Gedung Pencakar Langit Master Baker pertama, jadi berada di Gedung Pencakar Langit Master Baker pertama. Latihan kalian akan sangat berat, begitu pula sumber daya dan kekuasaan, juga akan menjadi prioritas pertama dari seluruh gedung pencakar langit. Setelah itu kalian akan sama seperti orang-orang tingkat SS biasa, mengikuti ujian masuk Universitas Jiwa Binatang Buas. Jika gagal akan dianggap tidak memenuhi syarat dan memasuki masa observasi. Jika masa observasi belum memiliki hubungan yang baik, akan diberhentikan. Aku sedikit bingung. Tidak kusangka aku benar-benar memiliki posisi tetap dan masih harus kuliah. Sui Haifeng berdeham. Melanjutkan, tentu saja, bersamaan dengan tuntutan tinggi pada kalian. Kalian juga akan diberikan sumber daya standar tertinggi. Pertama, semua anggota yang masuk ke Baker Utama Federal pertama akan memiliki seorang ahli tingkat 7 atau lebih sebagai pengurus rumah tangga kalian, yang akan merawat kalian dengan cermat. Tingkat 7 atau lebih,
Aku terkejut dalam hati. Tidak kusangka federasi begitu murah hati. Kedua, semua anggota yang masuk ke bakar utama federal pertama akan menerima sumber daya kultivasi tetap setiap bulan. Daftar sumber daya ada di tangan pengurus rumah tangga kalian. Kalian akan segera melihatnya. Adapun poin ketiga, Sue Haifeng tersenyum tipis dan mengeluarkan dari sakunya bola kecil yang sebelumnya dikeluarkan Ye Qingyi dan menjelaskan kepada mereka berdua, ini adalah bola monster. Ini adalah teknologi terbaru yang dikembangkan oleh federasi. Di dalamnya terdapat ruang independen yang memungkinkan monster hidup. Kalian masing-masing akan mendapatkannya nanti. Pengurus rumah tangga kalian akan membawa kalian untuk memilih monster yang cocok untuk kalian. Oh ya, ada poin keempat. Kalian memiliki hak pengampunan tertinggi federal, tetapi jangan berpikir karena kalian memiliki kartu bebas kematian kalian bisa melakukan apa saja. Jika sifatnya terlalu buruk, kalian masih akan dihukum oleh federasi dan rakyat. Setelah selesai berbicara, pria tua itu berteriak, Lin Ruoshan, masuklah. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun berjalan perlahan masuk. Ini Lin Ruoshan, jiwa palu perang jiwa panjang umur tingkat 8. Mulai hari ini, kamu ikuti Cheng Yu. Setelah selesai berbicara, Sue Haifeng membawa Ye Qingyi meninggalkan ruangan. Nak, semoga kita bisa saling membantu di masa depan. Lin Ruoshan menarik kursi dengan santai dan duduk di sampingku. Aku berkata dengan sopan, tidak. Seharusnya paman yang menjagaku. Lin Ruoshan menggelengkan kepalanya. Jiwa panjang umur dengan garis keturunan jiwa naga. Jika terlalu lama berhubungan dengan jiwa panjang umur jiwa naga murni, ada kemungkinan untuk menerobos. Masa depanku benar-benar bergantung padamu. Mulai sekarang, aku adalah pengurus rumah tangga kalian. Jangan ragu untuk memerintah. Ayo pergi. Pergi ke Wan Shouling untuk memilih monster yang cocok untukmu dulu. Menepuk bahuku, Lin Ruoshan berdiri dan membawaku berjalan keluar. Tak lama kemudian, kami tiba di hutan pegunungan monster yang dikelola oleh federasi. Jiwa panjang umurmu adalah jiwa naga, maka sebaiknya kita memilih monster yang cenderung berjiwa naga juga. Tetapi monster semacam ini sangat kuat dan mendominasi. Mampukah kamu menaklukkan mereka? Itu tergantung pada kemampuanmu. Aku melihat, ada 3 monster dari departemen yang sama. 1 di timur laut kita. 2 lainnya berada di barat laut kita. Mana yang terkuat? Tiba-tiba aku terpikirkan. Api gunung berapi Ye Qingyi berlanjut, buru-buru menambahkan, dan mana yang bisa terbang? Kalau begitu hanya yang ini. Lin Ruoshan menunjuk titik hitam di peta dan berkata, monster ini bernama ular hujan lentera. Juga dikenal sebagai karang Yesa, monster tingkat 5, bisa terbang. Sangat sesuai dengan permintaanmu. Setelah selesai berbicara, Lin Ruoshan membawaku melewati hutan dan akhirnya berhenti di depan danau besar yang jernih. Disinilah tempat ular hujan lentera berkumpul. Aku akan membantumu memancingnya keluar. Mampukah kau menaklukkannya? Itu tergantung kemampuanmu. Selesai bicara, seekor ular raksasa sepanjang 50 meter melompat keluar dari danau. Seluruh tubuh ular raksasa itu dipenuhi dengan roh ungu tua. Ular hujan lentera berputar-putar di langit. Perlahan berputar dan berhenti di tengah danau, menundukkan kepalanya untuk mengamati 2 manusia kecil di depannya. Melihat penguasa hutan yang besar di depanku. Tatapanku menjadi sangat tegas. Jika aku bahkan tidak bisa menaklukkan seekor monster, bagaimana aku akan memerintah dunia di masa depan? Oh, elang naga yang keras mengaung bersama dengan guntur ungu yang bergemuruh, membubung ke langit. Elang naga yang mendominasi yang unik untuk ras naga jarang muncul. Inikah elang naga? Lin Ruoshan di samping gemetar seluruh tubuh. Namun, cahaya kegembiraan meledak di matanya. Raungan datang dari hutan di kejauhan. Di mata Lin Ruoshan yang terkejut, satu demi satu. Monster melompat keluar dari hutan dan bergegas ke depan kami. Monster-monster ini tidak menyerang kami. Sebaliknya, mereka menundukkan kepala mereka dan benar-benar bersujud di tanah. Seolah-olah menunjukkan penyerahan kepada raja mereka. Kekuatan naga turun, semua monster menyerah. Ular hujan lentera di udara juga sama. Ketika matanya bertemu dengan muridku yang dipenuhi listrik, rasa takut dari lubuk jiwa terdalam menghantam otaknya. Kehendak yang menghancurkan ini sama sekali tidak memberinya ruang untuk melakukan perlawanan. Aku tersenyum tipis, mengambil bola monster dari tangan Lin Ruoshan, dan meletakkannya di dahi ular hujan lentera. Ular hujan lentera tidak melakukan perlawanan apapun dan berubah menjadi pita cahaya, masuk ke dalam bola monster di tanganku. Aku melepaskan keadaan transformasiku, aku melihat bola monster di tanganku dan menunjukkan senyum. Hanya dalam satu sore, kekuatanku telah meningkat dengan pesat. Aku ingin melihat siapa yang bisa melindungi Liu Ju besok. Hari ini, area Villa Kota Hanhai. Orang tuaku dulu juga memiliki properti di sini, tetapi saat ini rumah ini telah ditipu dari tanganku oleh Liu Ju dengan alasan untuk tempat tinggal calon mertua. Ayah, menurutmu Cheng Yu benar-benar akan datang hari ini? Liu Ju bertanya sambil minum teh. Di sampingnya, seorang pria tua hampir botak sedang mengipasi dirinya dengan santai. Datang saja.
Barang yang masuk ke kantong Zhao Dayongku, masih ingin aku keluarkan lagi? Cheng Yu berpikir terlalu indah. Zhao Dayong mencibir dingin, lalu menoleh menjilat. Menatap Fang Mingyuan di sampingnya, hanya tidak menyangka hal ini bisa mengganggu wali kota sehingga datang ke gubuk reot ini. Tidak apa-apa. Fang Mingyuan tersenyum tipis. Cheng Yu terlalu lancang. Tenang saja hari ini. Selama aku di sini, Cheng Yu tidak berani macam-macam. Kalau begitu aku berterima kasih dulu kepada wali kota Fang. Kuharap Cheng Yu tahu diri. Mengatakan ini, Zhao Dayong tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Saat itu juga, Lin Jialiang membawa Lindong juga masuk ke halaman. Wali kota Fang, bagian luar pintu sudah dipasangi pertahanan. Jika Cheng Yu berani datang, pasti akan dia. Tidak bisa lari. Mata Lindong di sampingnya tertuju pada Liu Ju. Fang Mingyuan tersenyum tipis. Jari-jarinya dengan lembut bergerak di remote control di dalam saku. Apa itu? Saat beberapa orang memiliki pikiran masing-masing, Lin Jialiang tiba-tiba menunjuk ke langit dan berseru. Mengikuti arah jari Lin Jialiang. Fang Mingyuan juga langsung berdiri dari kursi. Sepertinya dia tidak sengaja menyentuh posisi yang salah saat berdiri, yang langsung membuat Liu Ju berseru manja. Tetapi semua orang mengira dia juga ketakutan dengan binatang buas di langit, jadi mereka tidak memperhatikannya. Terlihat seekor ular piton raksasa di langit tidak jauh dari sana dengan cepat menuju ke arah area villa. Dalam sekejap mata, ular lampu piton terbang ke hadapan semua orang. Lebih dari selusin orang ini baru melihat orang yang berdiri di atas. Kepala ular besar itu. Hanya monster tingkat 5, tidak ada yang perlu ditakutkan. Merasakan aura ular lampu piton, Fang Mingyuan menghela napas lega. Sebagai awakener tingkat 7. Monster tingkat 5 biasa, tetap saja tidak mungkin menjadi lawannya. Aku melompat turun dari kepala ular lampu piton. Persiapan yang sangat besar. Tak disangka bahkan wali kota pun bisa diundang. Hanya saja aku tidak tahu barang yang kuinginkan. Apakah kalian sudah menyiapkannya? Melihatku datang menunggangi monster, Cheng Dayong melihatnya dengan tenang. Fang Mingyuan, dalam hatinya sekali lagi. Cheng Yu, kami tidak mencarimu untuk perhitungan, malah kamu berani mencariku? Kamu mempermalukan Liu Ju dan memukul Lindong kemarin. Kamu harus memberiku penjelasan. Jangan kira kamu tidak punya orang tua. Berarti tidak punya tata krama. Begitu kata-kata ini keluar, aku pertama kali tertegun. Namun, aku langsung tertawa. Paman, maksudmu aku tidak punya tata krama? Kalau begitu, aku juga ingin bertanya kepada Paman. Kamu sudah setua ini, masih berpura-pura bodoh dan menggurui. Di rumah orang lain. Aku tidak melihat tata krama apapun darimu. Orang tuamu hidup sia-sia atau seharusnya sudah mati? Mendengar ini, semua orang terkejut. Cheng Dayong tertegun sejenak, lalu amarah di hatinya meledak. Cheng Yu, jangan terlalu lancang. Seharusnya Liu Ju tidak memberimu muka sejak dulu. Seharusnya kau sudah dicampakan. Jadi, Paman juga tahu kalau Liu Ju bermain dua kaki. Masih mau jadi lintah di sini? Aku mencibir. Dulu, keluargamu hanyalah keluarga biasa. Kurasa yang kalian ambil dariku selama beberapa tahun ini sudah cukup untuk mengubur nyawa kalian. Kalung kucing seolah datang dari alam liar. Tubuh Lin Jialiang mulai berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi monster berkepala manusia setinggi 5 meter. Hari ini, jika kau tidak memberiku penjelasan tentang bagaimana kau melukai Lindong, kau tidak akan bisa keluar dari sini. Mata pohon seperti segitiga dari ular hujan lentera di sampingnya. Tiba-tiba memancarkan cahaya ungu. Batu emas kuning pucat yang perkasa tiba-tiba menyala. Aku hanya merasa tubuhku menjadi ringan. Tekanan besar yang semula hilang dalam sekejap. Sebaliknya, Lin Jialiang, yang semula bersemangat, mengeluarkan ratapan. Mata pohon ular hujan lentera tertuju pada hatinya, langsung menariknya ke dalam. Alam ilusi gelap yang penuh dengan ular berbisa. Dalam ilusi, ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya seperti parasit tulang. Akan menenggelamkan Lin Jialiang. Taring tajam terus menggigit tubuhnya. Rasa sakit yang kuat tapi tidak mematikan. Terus menyiksa pacar Lin Jialiang yang rapuh. Ilusi taring berbisa, salah satu keterampilan ular hujan lentera. Tepat ketika jiwa Lin Jialiang akan runtuh, dengusan dingin menariknya kembali dari ilusi ke dunia nyata. Dia menyeka keringat dingin yang menetes di dahinya. Lin Jialiang menatap ular hujan lentera dengan mata penuh ketakutan. Sama-sama tingkat 5. Tak disangka, dia tidak berdaya di depan monster ini. Cheng Yu, kau sudah keterlaluan. Fang Mingyuan yang tenang akhirnya tidak bisa duduk diam. Jika bukan karena dia tadi. Lin Jialiang mungkin sudah tersiksa sampai runtuh oleh ular hujan lentera ini dan menjadi gila sepenuhnya. Aku ingin mengambil kembali milikku, bagaimana aku menyelamatkanmu? Lagi pula, ini urusan kita berdua. Kenapa kau menggonggong di sini? Apa katamu? Wajah Fang Mingyuan pucat pasi. Sejak dia menembus tingkat 7, memegang kendali di kedua sisi dunia hitam dan putih, dan naik menjadi wali kota Hanhai. Siapa yang tidak menundukkan kepala dan patuh di depannya? Anak muda. Jangan kira kau adalah kebangkitan tingkat SSS dan bisa melakukan apapun yang kau mau.
Di kota Hanhai, akulah, Fang Mingyuan, yang berkuasa. Mata Fang Mingyuan berangsur-angsur memerah. Kekuatan ganas seperti banjir bandang terpancar dari tubuhnya. Tekanan yang jauh melampaui Lin Jialiang menimpaku, langsung menghancurkan tanah di bawah kakiku. Lentera di ujung ekor ular merayap penerang bersinar, berusaha sekuat tenaga untuk menahan kekuatan Halbert Fang Tian untukku. Kenapa? Apakah maksud wali kota Fang? Jimat kematian menyatakan dengan jelas hal yang tidak dapat dihindari dari kematian? Wajahku masih tersenyum. Apakah ini sikap wali kota Fang terhadap warga? Aku bisa menyaksikannya hari ini. Zhao Dayong di samping melihat Fang Mingyuan. Dengan mudah menekanku, berdiri dan berkata kepadaku dengan dingin. Bertanyalah padamu, jangan tidak tahu berterima kasih. Berani memarahi wali kota Fang? Kau benar-benar mencari mati. Zilan bisa menyukaimu saat itu benar-benar buta. Kau pikir putriku bisa bersamamu tanpa kau mengeluarkan uang? Benar-benar tidak tahu diri. Mata Zhao Dayong penuh dengan penghinaan. Zhao Zilan di samping bahkan lebih berwajah bengis, menyaksikan dengan gembira aku yang ditekan ke tanah. Kemarin aku sudah bilang padamu, jangan lagi terlibat dengan semua ini hari ini. Semua ini adalah salahmu sendiri. Benar-benar mengira dirimu tak terkalahkan? Kalau tahu diri, sekarang enyah dari rumah kami. Keluarga kami tidak menyambutmu. Lindong di samping juga menimpali. Selama beberapa tahun ini kau menempati rumahku. Menghabiskan uangku, sekarang malah menyuruhku pergi. Benar-benar setelah mendapat tuan baru, melupakan pertolongan. Raungan naga datang dari dalam tubuhku, kekuatan naga yang mendominasi langsung menghancurkan tekanan Fang Mingyuan. Mataku berkedip dengan kilat, ketika Fang Mingyuan dan aku saling bertatapan, dia merasa sedikit linglung. Dia benar-benar merasakan jiwanya bergetar. Perasaan ini hanya dirasakan ketika menghadapi para ahli tingkat 9. Namun sekarang merasakannya pada seorang anak laki-laki yang bahkan belum mencapai tingkat 1. Bukan hanya dia. Yang lainnya bahkan lebih tidak tahan, terutama Zhao Zilan dan Zhao Dayong. Zhao Dayong adalah orang biasa. Di bawah kekuatan naga yang tak tertahankan itu, dia sudah ketakutan hingga gemetar dan jatuh ke tanah. Zhao Zilan sendiri sudah merasa jijik dengan Fang Mingyuan. Sekarang di bawah perawatan khususku, dia bahkan langsung terpaku di tempat. Di bawah tatapan terkejut Lindong dan yang lainnya. Aliran air jernih mengalir di sepanjang ujung rok Zhao Zilan. Zhao Zilan juga seolah-olah kehabisan tenaga. Berbaring di tanah dan pingsan. Melihat noda darah yang samar-samar terlihat, aku tidak bisa menahan tawa. Bagus, benar-benar gadis yang baik, Lindong nanti. Kau harus menjaga Zhao Zilan dengan baik untuk orang lain. Ini juga pernah kudengar sebelumnya. Dia suka bermain. Lindong mendorong kacamatanya yang lebih besar. Tidak menyangka Zhao Zilan berani melakukan hal itu di depannya. Zhao Dayong di samping bahkan langsung memejamkan mata. Detik sebelumnya dia masih memuji namanya. Tidak menyangka detik berikutnya. Zhao Zilan benar-benar menunjukkan sisi dirinya yang sangat buruk itu. Dibandingkan dengan Lindong yang memiliki perasaan campur aduk. Fang Mingyuan jelas sangat tenang. Zhao Zilan hanyalah mainannya. Dia tidak peduli dengan harga dirinya. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Merasakan kekuatan naga saya yang semakin mengerikan, niat membunuh di mata Fang Mingyuan langsung meledak. Setelan jas tampan aslinya langsung meledak. Lapisan demi lapisan baju besi spiritual abu-abu menutupi tubuh, duri tulang tajam keluar dari setiap sendi. Dalam sekejap mata, Fang Mingyuan yang semula sangat berkelas berubah menjadi manusia kadal raksasa. Terbungkus oleh gong pemanggil jiwa, bentuk ini sudah lama tidak saya tunjukkan di depan umum. Bisa mati di tangan saya. Anda harus merasa terhormat. Lidah kadal ramping menjilat sudut mulutnya, Fang Mingyuan menunjukkan senyum kejam. Tumitnya menekan dengan keras, Fang Mingyuan langsung berubah menjadi peluru abu-abu, terbang menuju saya. Lengan diangkat tinggi, duri tulang tajam memancarkan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Gelombang udara besar yang disebabkan oleh serangan itu membuat mata ayah dan anak Lin Jia, yang awalnya terkejut, menunjukkan sedikit ketakutan. Namun, menghadapi serangan mematikan Fang Mingyuan, saya masih hanya berdiri dengan tenang di tempat. Sinar cahaya hitam melintas di depan saya seperti benang emas, tubuh besar itu melindungi saya dengan kuat, itu dan kepala Fang Mingyuan hampir sama besarnya dengan ketidakpuasan. Tubuh Fang Mingyuan menggeser alur yang dalam di tanah sebelum berhenti. Daging di pipi kanannya pecah dan darahnya kabur. Bahkan dagunya bengkok ke satu sisi. Otot dada yang besar di tubuhnya telah menghilang tanpa jejak. Polisi di luar halaman bahkan berdiri terpaku di tempat. Wali kota dipukuli, mereka seharusnya menyerbu. Tetapi menghadapi lawan yang begitu kuat, suasana hati orang-orang ini sama seperti 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 sudah menghilang tanpa jejak. Polisi di luar halaman bahkan menunggu di tempat. Wali kota dipukuli, mereka seharusnya menyerbu, tetapi menghadapi lawan yang begitu kuat juga tidak berbeda dengan Song Chai. Untuk sesaat, halaman yang semula berisik itu jatuh ke dalam keheningan singkat. Memperbaiki dagunya,
Fang Mingyuan terhuyung-huyung berdiri, menatap Lin Ruoshan dengan tatapan penuh ketakutan. Siapa kamu? Eksekutif Departemen Pengawas Federal, Lin Ruoshan. Lin Ruoshan berubah kembali menjadi bentuk manusia, mengeluarkan kartu identitas dari sakunya. Ketika dia melihat kartu identitas itu, Fang Mingyuan dan Lin Jialiang langsung tampak seperti kehilangan orang tua. Sebagai pejabat federal, menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Berusaha merampas nyawa orang lain, dihukum mati. Melihat keduanya yang bingung, Lin Ruoshan berkata dengan dingin, "Ketua, ini fitnah. Kami hanya ingin..." Lin Jialiang berlutut di tanah, gemetar seluruh tubuhnya sambil memohon dengan air mata berlinang. Eksekutor federasi dapat mengeksekusi kapan saja. Jika Lin Ruoshan bersikeras mengeksekusi, dia pasti tidak akan selamat hari ini. Lindong di samping juga ketakutan hingga berkeringat dingin. Dia berlutut di kaki Lin Ruoshan, memohon ampunan. Fang Mingyuan berjalan terhuyung-huyung, melihat Lin Ruoshan yang acuh tak acuh, dan berbalik berlutut di sampingku. Hari ini adalah kesalahan Fang Mingyuanku. Aku minta maaf padamu. Apapun yang kamu inginkan, aku pasti akan memenuhinya. Mohon, biarkan aku hidup. Melihat Fang Mingyuan di kakinya yang lemas seperti anjing mati yang memohon padanya. Niat membunuh selalu tersembunyi di mataku. Jika bukan karena Lin Ruoshan tadi, tidak diragukan lagi Fang Mingyuan pasti akan membunuhnya. Zhao Zilan di samping juga terbangun saat ini. Ketika dia melihat sandarannya berlutut di kakiku, matanya langsung membelalak. Apakah aku sedang bermimpi? Zhao Zilan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi sensasi getaran di bawahnya terus mengingatkannya bahwa inilah kenyataan. Mohon, lepaskan aku. Aku tidak terlibat dalam masalah ini. Aku akan memberimu kompensasi. Zhao Zilan, aku serahkan padamu, lakukan sesukamu. Mohon ampuni aku. Melihat Fang Mingyuan yang tubuhnya terpisah dari kepala, aku mencibir. Wali kota Neifang, menurutmu berapa banyak uang yang bisa membeli nyawamu? 1 miliar cukup? Selamatkan aku. Fang Mingyuan seolah melihat harapan untuk hidup. Apakah wali kota Fang merasa dirinya terlalu murah? Aku mencibir. 3 miliar. Aku tidak. 5 miliar, bisakah? Fang Mingyuan sangat bersemangat. Dengan harga yang sangat tinggi, dia tidak percaya ada orang yang tidak tergoda. Aku berpura-pura berpikir sejenak. Mengangguk berulang kali, lalu mengeluarkan ponselku sendiri. Di bawah tatapan terkejut Lin Ruoshan. Fang Mingyuan langsung mentransfer uang itu ke rekeningku. Melihat deretan angka 0 yang bertambah di saldo, aku tersenyum tipis. Bukan karena dia serakah. Dalam perjalanan ke sini hari ini, aku bertanya secara tidak langsung kepada Lin Ruoshan tentang masalah bahasa naga. Jika tidak bertanya, aku tidak akan tahu. Begitu aku bertanya, aku benar-benar terkejut. Sebagian besar prasasti bahasa naga adalah barang antik. Hanya mungkin muncul di lelang kelas atas. Setiap barang bernilai sangat tinggi. Banyak diantaranya bisa disebut tak ternilai harganya. Keberadaan tulisan naga pada jam kebangkitan hanyalah fenomena umum. Karena banyak orang yang sama sekali tidak mengerti bahasa naga. Mungkin saat penambangan ada yang terlewat sehingga bocor ke pasar. Aku baru saja melakukan transmigrasi. Bisa melihat saat kebangkitan bahasa naga pasti karena bumi ibu untukku. Selanjutnya, aku harus berusaha lagi untuk menemukan 1 set lengkap bahasa naga. Pasti butuh pengorbanan besar. Sekarang bisa dapat banyak untung. Aku pasti tidak akan melewatkan rencana ini. Setelah menyimpan ponsel, aku menepuk Lin Ruoshan yang melindungiku. Baiklah, dia sudah tidak berharga lagi. Boleh dikirim untuk mati. Apa? Fang Mingyuan tertegun di tempat, lalu amarahnya meledak seperti gunung berapi. Kau berani menipuku? Karena kau bersikeras membunuhku, maka jangan ada yang selamat. Fang Mingyuan yang berlutut tiba-tiba bangkit, kedua tangannya membentuk telapak vertikal menghunus ke arahku. Dalam sekejap mata, sebuah kepalan tangan besar berhenti dengan teratur, mengguncang bumi, tanah berterbangan. Warna darah memenuhi seperti pelangi. Semua orang tidak sempat bereaksi, sebuah lubang besar muncul di tanah. Tidak tahu diri. Setelah beberapa saat, Lin Ruoshan menarik kembali kepalan tangannya yang berdarah. Selesaikan. Melihat ke arah Lin Jialiang di samping yang hampir ketakutan setengah mati, Lin Ruoshan menunjuk ke lubang yang dalam dan memberi perintah dengan suara dingin. Baik, baik. Aku akan segera melakukannya. Beberapa orang masuk dan membersihkan. Lin Jialiang menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk beras. Karena takut menjadi Fang Mingyuan kedua. Setelah menyelesaikan Fang Mingyuan, aku melihat ke arah Zhao Dayong yang meringkuk di sudut dinding dan tersenyum jahat. Sekarang tidak ada orang luar. Saatnya menghitung hutang antara kita. Aku setuju. Barang yang bukan milik keluarga Zhao kami, semua akan aku kembalikan. Zhao Dayong yang sudah ketakutan setengah mati, berkata tanpa berpikir. Baik, dalam 3 jam, transfer uang ke rekeningku. Jika tidak sesuai, aku akan mencari kalian. Aku mendengus dingin, melompat ke atas Mingden Yushan. Sampai Mingden Yushan membawaku dan dia menghilang di langit,
Orang-orang di tempat kejadian masih merasa ngeri. 1 jam kemudian, 18 juta masuk ke rekeningku di rumah. Nada pemberitahuan yang menyenangkan dan menenangkan berdering di sakuku. Sepertinya Zhao Dayong ini cukup bijaksana. Mengambil sebotol minuman dingin dari kulkas, aku tersenyum tipis. Di sofa samping, Lin Ruoshan menatapku sambil berpikir. Setelah seharian bersama, dia jelas merasa aku berbeda dari para jenius lain yang pernah kutemui sebelumnya. Apa yang dipikirkan orang ini dengan pikiran dan usianya? Aku mengambil sebotol cola lagi. Kulempar ke Lin Ruoshan sambil tersenyum, tidak apa-apa. Lin Ruoshan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Dia membuka cola dan meneguknya banyak-banyak. Rasa dingin langsung mengalir ke seluruh tubuh. Dia hanyalah kepala pelayanku. Menurutnya, selama aku tidak dihukum oleh federasi, apapun yang terjadi, dia tidak perlu banyak bertanya. Ngomong-ngomong, Kak Lin, bukankah Tuan Sue pernah mengatakan bahwa federasi menyediakan sumber daya setiap bulan? Sekarang urusan pribadiku sudah selesai, aku juga ingin melihat sumber daya apa yang bisa kupilih untuk menghadapi ujian 2 hari lagi. Mendengar kata-kataku, Lin Ruoshan membuka perangkat lunak di ponselnya yang mirip dengan membeli sayuran. Pilih saja. Setiap sumber daya memiliki poin yang sesuai. Karena kamu baru saja memasuki kebangkitan. Jadi kamu memiliki 1000 poin awal. Setelah itu, kamu hanya perlu menyelesaikan tugas federasi atau mencapai pencapaian tertentu untuk mendapatkannya. Aku menerima ponsel itu dan pertama-tama menelusuri halaman sumber daya secara singkat. Perlahan ekspresiku berubah dari datar menjadi kejutan, dan akhirnya menjadi tidak percaya. Saat ini, aplikasi hanya membuka sumber daya untuk 1 sesi, meskipun tidak terlalu lemah. Namun, sumber daya mahal yang dijual di luar ini hanya membutuhkan kurang dari 10 poin, dibandingkan dengan 1000 poin awalku. Apa bedanya ini dengan mengirim sumber daya secara gratis untuk diambil sesuka hati? Inikah perasaan bersandar pada pohon besar? Pantas saja para jenius itu tumbuh begitu cepat. Bakat yang baik ditambah sumber daya yang melimpah. Selama aku berusaha sedikit, aku bisa meninggalkan orang-orang yang bangkit dengan skor 5. Entah berapa banyak yang membusuk di sini. Pilih saja apa saja yang kau mau. Aku bertanya lagi pada Lin Ruoshan untuk memastikan. Pilih saja apa saja. Ini adalah tunjangan yang diberikan federasi kepada kalian. Ini pertama kalinya aku melihatmu begitu bersemangat. Lin Ruoshan tidak bisa menahan senyum. Ini baru seperti ekspresi anak berusia belasan tahun. Aku membolak-balik lagi. Lalu aku mengembalikan ponsel itu kepada Lin Ruoshan. Kak Lin, pilihkan untukku. Aku percaya padamu. Diriku baru saja menjadi seorang yang bangkit. Tentu saja tidak sebaik Lin Ruoshan yang sudah menyenangkan hatinya dan berpengalaman. Lin Ruoshan mengangguk, dan kekagumannya padaku meningkat beberapa kali. Sesuai dengan pelatihan kepala pelayan mereka. Guru mengatakan tentang kerja sama terbaik. Tidak lama kemudian, Lin Ruoshan memilihkan sumber daya yang cocok untukku. Efisiensi kerja federasi sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sumber daya itu dikirimkan sendiri ke hadapanku. Melihat sumber daya kultivasi yang mempesona di depan mata. Mataku berbinar. Kak Lin, dalam 2 hari ke depan, aku akan berkonsentrasi pada kultivasi. Tolong bantu aku melindungi hukum. Tidak masalah, ini sama sekali bukan masalah. Ujian masuk Serikat Jiwa, acara akbar generasi muda Dacia Kuo. Ujian kali ini bagi semua yang terbangun. Adalah peristiwa yang menentukan nasib. Penilaian dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan jenis jiwa, tipe serangan kuat, tipe penyembuhan, tipe pertahanan, dan tipe kontrol. Aku tiba di tempat ujian tidak terlambat. Sudah banyak orang di lapangan yang mengantre sesuai dengan tempat ujian mereka. Aku menunduk melihat token di tanganku. Di atasnya tidak hanya tertulis namaku, tetapi juga jiwa dan jenisnya. Nama, jiwa gila petir kelas S tipe serangan kuat. Tempat ujian tipe serangan kuat. Berdasarkan informasi yang tertera, aku segera menemukan tempat ujianku. Begitu tiba di depan pintu, aku melihat kenalan lamaku. Zhao Zilan dan Lindong, dikelilingi oleh para peserta ujian, keduanya tampak sangat bahagia. Sama sekali tidak seperti anjing yang kehilangan rumah 2 hari lalu. Ketika mereka berdua melihatku masuk, senyum menawan mereka langsung membeku di wajah mereka. Namun, aku hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh dan pergi ke sudut untuk beristirahat. Siswa lain juga melihatnya, tetapi mengingat peringatan dari orang-orang berpakaian hitam beberapa hari yang lalu, mereka tidak berani menyapaku untuk sementara waktu. Aku juga tidak peduli tentang ini. Sejak aku membangkitkan naga petir ungu, orang-orang ini tidak lagi berada di dunia yang sama denganku. Setelah menunggu beberapa saat, seorang pengawas ujian berseragam di luar tempat ujian memegang daftar nama dan berteriak. Berdirilah bersama sesuai dengan tingkat jiwa kalian. Dari kiri ke kanan adalah kelas S, kelas B, dan kelas C. Mendengar perintah itu, tempat ujian yang semula berantakan langsung menjadi tertib. Ketika mereka melihatku berjalan ke barisan kelas S dan berdiri tegak, semua orang di tempat kejadian tertegun sejenak. Saat itu, aku membangkitkan keributan yang begitu besar. Mereka mengira aku kelas SS atau SSS. Tanpa diduga,
Aku hanya kelas S, Zhao Zilan dan Lindong bahkan lebih tidak percaya. Jika aku benar-benar hanya kelas S, maka semua kejadian memalukan sebelumnya hanyalah personaku. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu masih ingin menampilkan pertunjukan di depan umum hari ini? Mendengar suaraku yang dingin, Zhao Zilan buru-buru berbalik dan berdiri tegak. Adegan memalukan di villa 2 hari lalu. Bahkan jika dia mengingatnya sekarang, dia masih ingin masuk ke celah di tanah. Sebaliknya, tatapan Lindong ke arahku secara bertahap menjadi lebih berani. Karena kita semua kelas S, maka dia mungkin bisa melampauku di masa depan. Jumlah orang sudah cukup. Ujian jiwa resmi dimulai. Dengan perintah pengawas ujian, ujian secara resmi dimulai. Babak pertama. Peserta ujian Lindong siap, merasa sedikit terkejut menjadi yang pertama. Namun Lindong tetap berjalan ke ruang ujian dengan kepala tegak. Aturan ujian jiwa tipe serangan langsung sangat sederhana. Ujiannya menyangkut. Ruang ujian akan melepaskan monster yang telah disiapkan sebelumnya berdasarkan kekuatan penguji, paling rendah tingkat, paling tinggi tingkat 3. Setelah mengalahkan monster, peserta ujian dapat memilih untuk melanjutkan proses ujian atau mengakhiri ujian. Ketika Lindong memasuki ruang ujian, sebuah layar lebar di sampingnya langsung menampilkan informasi Lindong. Nama, Lindong tingkat 1, level 5 jiwa, badak geomansi kelas S. Ketika melihat tingkat Lindong telah mencapai tingkat 1 level 5, ruang ujian langsung menjadi heboh. Dalam 3 hari dia naik ke tingkat 1 level 5, Lindong benar-benar jenius. Ya, aku kesulitan hanya untuk naik 1 tingkat. Mungkinkah karena kultivasi ganda 2 jiwa kelas S? Aku ingat aku pernah berkata. Sepertinya kecantikan Zhao telah dikembangkan sesuatu. Suara-suara kagum yang terdengar membuat Lindong berdiri lebih tegak. Oh, kandang besi di seberang ruang ujian perlahan terangkat, dan lolongan serigala bergema di seluruh ruang ujian. Segera setelah itu, seekor monster serigala seukuran mobil kecil keluar dari kandang besi yang gelap itu. Serigala hutan, melihat ukurannya, itu pasti monster tingkat 2 kan? Langsung menantang tingkat 2? Penilaian kelas S sangat menakutkan, bagaimanapun, kondisi fisik mereka 2 kali lipat dari kita. Wajar jika menantang yang lebih kuat. Lindong di ruang ujian saat ini telah menyelesaikan transformasinya. Melihat Lindong siap, penguji segera mengeluarkan perintah untuk memulai ujian. Begitu penguji selesai berbicara, seluruh tubuh Lindong langsung bergerak, kekuatan besar terkumpul di tinjunya. Lindong berubah menjadi bayangan hitam, hanya dalam 2 tarikan napas, dia muncul di depan serigala hutan, mengangkat lengannya. Tangan kanan Lindong menegang, cahaya coklat melintas, detik berikutnya, itu berubah menjadi kepalan batu raksasa. Kepalan batu itu jatuh dengan embusan angin kencang, menghantam keras dahi serigala hutan, boom! Sebuah suara gemuruh tumpul terdengar, dagu serigala hutan bersentuhan akrab dengan tanah, bahkan sebelum dia bisa mengeluarkan ratapan. Kepalan batu Lindong menghantam terus-menerus seperti palu godam, darah berceceran. Dahi serigala hutan dihancurkan oleh Lindong menjadi lubang besar, tulang putih terlihat jelas di luar. Beberapa siswa yang penakut, bahkan sudah terlalu takut untuk melihat langsung pemandangan ini. Itu keterampilan bertarung? Lindong bahkan telah mempelajari keterampilan bertarung? Kekuatan ini lumayan. Sepertinya memiliki kekuatan tingkat 2. Ah, aku juga ingin punya ayah seorang kepala biro. Pesawat tempur dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu langit, bumi, hitam, kuning. Setiap tingkatan dibagi menjadi 3 kelas. Jelas, beberapa hari ini, Lin Jialiang tidak sedikit berusaha pada Lindong. Tidak hanya membuat tingkatan Lindong melesat, tetapi juga menghabiskan banyak uang untuk memilihkan pesawat tempur yang cocok untuknya. Lin Jia seperti logam campuran yang menyerap energi bumi dengan gila. Jadi, sebagian besar orang menganggapnya sebagai pengirim barang untuk sistem pertahanan. Tetapi, hanya mereka yang mengabaikan bahwa menyerap energi bumi dengan gila sama dengan kekuatan air terjun serigala hutan. Hampir tidak ada makhluk di tingkat yang sama yang bisa menahan serangan penuhnya. Serigala hutan di depan mata juga demikian. Ketika Lindong berdiri dan mundur ke posisi semula, serigala hutan di tanah sudah benar-benar tidak bernyawa. Pertandingan pertama. Peserta ujian Lindong menang. Apakah ingin melanjutkan ujian? Ikut. Lindong menjulurkan lidahnya, membuat wajah lucu ke arah Zhao Zilan di antara penonton, lalu dengan tenang menginstruksikan penguji. Peserta ujian dikonfirmasi. Selanjutnya adalah ujian kedua. Di ruang kontrol utama. Sekelompok orang duduk mengelilingi meja panjang, melihat monitor real-time setiap ruang ujian di layar. Zhuang Qiwing berdiri dengan hormat di samping. Memegang teko, siap mengisi air untuk setiap orang di meja setiap saat. Di meja tertulis identitas setiap orang. Beberapa berasal dari kantor penerimaan perguruan tinggi, beberapa berasal dari wilayah militer. Ujian jiwa panjang setiap tahun. Tidak hanya perguruan tinggi besar yang memperhatikan, wilayah militer juga memperhatikan. Terkadang, ketika bertemu bibit unggul, mereka juga tidak ragu untuk bertindak dan bersaing dengan perguruan tinggi besar. Saat ini, pandangan semua orang. Semua terfokus pada layar ruang ujian sistem penyerangan kuat.
Anak ini lumayan. Saya merasa dia sangat cocok untuk wilayah militer kami. Di depan meja, seseorang yang mengenakan seragam militer. Mampu melihat Lingdong yang sedang bertarung dengan monster. Bagus sekali. Baru datang sudah cocok untuk wilayah militer kalian? Wei Silin tidak bisa merebut orang seperti ini, kan? Seorang dari Departemen Kepolisian Air Universitas Jizhou langsung tidak senang. Beberapa bibit unggul yang dia incar tahun lalu direbut oleh wilayah militer. Tahun ini, dia pasti tidak akan mengalah sedikit pun. Ya, Wei Silin. Cocok atau tidak, bukankah anak itu sendiri yang menentukan? Anda tidak perlu menetapkannya di sini terlebih dahulu. Di barisan depan, Tang Honghua dari Universitas Modu juga. Dengan nada mengejek membantu menyindir. Universitas Modu kami dan Universitas Kyoto belum berbicara. Saya pikir anak ini cocok untuk kami. Benar kan, Tang Xuan? Mendengar Tang Honghua menyebut dirinya. Tang Xuan hanya tersenyum dan tidak ikut campur dalam pertengkaran mereka. Hanya bermain ponsel. Melihat Tang Xuan sibuk dengan ponselnya dan tidak memperhatikannya, Tang Honghua dengan kesal mendengus dan memalingkan muka, mengembalikan pandangannya ke layar. Ting tong. Nada dering ponsel yang jernih berbunyi, semua orang dengan tidak senang melirik Tang Xuan. Tang Xuan buru-buru mematikan suaranya. Dengan malu-malu tersenyum pada semua orang, akhirnya sampai. Tang Xuan membuka file yang diterimanya. Sebuah foto muncul di depannya. Orang di foto itu adalah arena pemanggangan, naga merah, asap tebal mengepul. Tanah sudah menjadi berlubang-lubang. Lingdong berdiri di tengah arena pemanggangan, berlumuran darah dan terengah-engah. Di depannya, ada monster yang jelas patah kakinya. Ujian Lingdong selesai. Total skor 20. Kata-kata penguji belum selesai, tepuk tangan memekakan telinga meledak di lapangan. Berturut-turut menantang monster 10 kali. Lingdong pasti akan masuk universitas kelas 1. Lebih dari 15 poin. Dapat masuk daftar kandidat universitas top itu. Tentu saja, jiwa binatang tingkat S tidak bisa diremehkan. Pilihan tampaknya bagus. Di ruang kontrol utama, semua orang dengan cermat melihat informasi Lingdong di tangan mereka. Aku sudah memutuskan, anak ini akan kami ambil untuk distrik militer kami. Semuanya, beri aku, Wei tua, sedikit muka. Di masa depan, apapun bisa dibicarakan. Wei Fengjie membanting informasi di tangannya. Di atas meja, berdiri dan tersenyum pada sekelompok guru sekolah. Komandan Wei. Bukannya kami tidak memberimu muka. Saya pikir anak ini mungkin lebih cocok untuk universitas modu kami. Hanya di antara para jenius seusianya, potensinya dapat dirangsang. Tang Honghua berkata dengan ringan. Tampaknya tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Kondisi pendaftaran Universitas Modu memang tidak terlalu baik dalam 2 tahun terakhir. Tahun lalu, Universitas Kyoto tiba-tiba mengeluarkan banyak uang dan benar-benar menghancurkan Universitas Modu mereka. Tahun ini mereka siap. Selama mereka melihat bibit yang bagus, mereka akan segera bertindak. Kata-kata tidak bisa diucapkan seperti itu. Wei Fengjie menggelengkan kepalanya. Sejak zaman dahulu, medan perang adalah tempat yang paling mengasah orang. Terutama di saat hidup dan mati. Tang Honghua mendengar ini dan tidak bisa menahan cibiran. Itulah yang kalian lakukan tahun lalu. Membiarkan 3 siswa tingkat S berpartisipasi dalam misi lintas batas dan akhirnya semuanya tewas. Medan perang mengasah orang. Jika bahkan dasar-dasar sederhana belum dipelajari dan kemudian pergi ke medan perang, bahkan orang yang paling jenius pun akan mati sia-sia. Tang Honghua, perhatikan kata-katamu. Dari saat kejadian itu terjadi hingga sekarang, 3 siswa tingkat S yang tewas itu. Itu selalu menjadi luka di hatinya. Dan sekarang Tang Honghua mengungkapkannya di depan semua orang. Secara alami Wei Fengjie tidak memiliki ekspresi yang baik. Melirik Tang Xuan yang masih bermain dengan ponselnya, Wei Fengjie berkata dengan dingin, Tang Xuan, katakan pendapatmu. Tiba-tiba dipanggil, Tang Xuan pertama kali tertegun sejenak, lalu melirik ke layar. Setelah berpikir sebentar, dia melambaikan tangannya. Kalian berdebat, Universitas Kyoto kami tidak menginginkannya. Kamu tidak menginginkannya? Tang Honghua dan Wei Fengjie sedikit terkejut, ini adalah seorang awakener kelas S. Sejak kapan Universitas Kyoto begitu besar? Benar-benar tidak takut orang ini akan mengancam sekolah mereka di kompetisi antar perguruan tinggi tahun depan. Kamu yakin? Wei Fengjie memastikan lagi, Tang Xuan meletakkan ponselnya di samping. Tersenyum dan mengangguk, tentu. Kenapa? Ini adalah awakener kelas S, kamu tidak salah lihat, kan? Tang Honghua di samping dengan cepat mengingatkan. Tang Xuan mencibir, ya, aku tahu. Universitas Kyoto kami benar-benar tidak akan bersaing dengan kalian kali ini. Oke. Kebetulan ada satu pesaing yang berkurang. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, Tang Honghua jelas sedikit lebih bahagia. Ayo pergi, Guru Tang, mari kita temui anak ini. Wei Fengjie memimpin untuk meninggalkan tempat duduknya. Berjalan menuju pintu, Tang Honghua mengikuti dari belakang. Setelah mereka berdua pergi, perwakilan dari beberapa sekolah lain. Dengan enggan mengikuti, meskipun probabilitas Lindong memilih mereka tidak tinggi, tetapi mereka tetap harus mencobanya.
Lindong di ruang ujian, memegangi lengannya dan terengah-engah, menikmati sanjungan iri dari para peserta ujian di sekitarnya. Tiba-tiba sekelompok orang berjalan turun dari sisi lain tribun, dan datang di depannya. Halo, saya Wei Fengjie, kepala dari zona perang utara Daxia. Kami melihat kinerja Anda dalam ujian kali ini. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia bergabung dengan zona militer? Mendengar kata-kata pihak lain, mata Lindong tiba-tiba membelalak beberapa kali. Dia tahu bahwa dengan bakatnya, dia pasti akan masuk ke universitas yang bagus, tetapi dia tidak menyangka bahwa akan ada kepala zona militer yang mengundangnya secara langsung. Saya bersedia, tanpa menunggu yang lain berbicara. Lindong dengan panik mengangguk setuju dengan Wei Fengjie. Sebelum ujian, Lin Jialiang telah berpesan kepadanya, jika ada zona militer yang mengundang, maka dia harus setuju tanpa ragu-ragu. Sumber daya zona militer tidak kalah dengan Universitas Jiwa, dan dia juga memiliki teman lama yang bertugas di zona militer, yang akan memudahkannya untuk memberikan bantuan kepada Lindong. Karena Lindong setuju begitu cepat, Tang Honghua dengan cepat menyela. Teman sekelas ini, apakah kamu ingin? Tidak perlu. Sikap Lindong sangat tegas. Aku sudah mempertimbangkannya. Aku bergabung dengan distrik militer. Hahaha, anak baik. Mendengar kata-kata Lindong, Wei Fengjie tertawa dan menatap Tang Honghua yang bingung di sampingnya dengan bangga. Tak disangka begitu lancar. Guru Tang, kami akan kembali dulu. Memberikan Lindong sebuah token yang mewakili lusuhan dari distrik militer. Wei Fengjie menepuk bahu Lindong dengan puas dan berbalik ke arah dari mana dia datang. Tang Honghua tanpa daya melirik Lindong yang sama-sama bersemangat, menghela napas, dan mengikuti kembali. Setelah beberapa orang pergi, penguji mengumumkan dimulainya ujian kedua. Para peserta ujian kedua, silakan ambil tempat. Mendengar namaku dipanggil, aku tersenyum tipis dan langsung melompat dari tribun ke arena. Begitu aku memasuki arena, aku merasakan energi hangat menyapu diriku. Kemudian, informasiku muncul di layar lebar. Nama, Cheng Yu. Tingkat 7 tingkat 1. Jiwa kehidupan, kuda gila petir tingkat S, tingkat 7. 2 tingkat lebih tinggi dari Lindong. Benar saja, aku adalah jenius sejati. Tidak heran dia begitu tenang tadi. Aku merasa nilaiku seharusnya lebih tinggi dari Lindong. Lindong, yang masih marah, langsung kehilangan senyumnya ketika melihat tingkatanku. Tidak apa-apa, kamu sudah cukup baik. Aku akan memanjakanmu malam ini. Zhao Zilan memeluk pinggang Lindong dan mencium pipi Lindong dengan lembut. Oke, coba yang di belakang hari ini. Lindong menyentuh kepala Zhao Zilan, dan senyum muncul di sudut mulut Lindong. Saat mereka berdua berbicara, penilaianku sudah dimulai. Gerbang besi besar perlahan terbuka lagi. Detik berikutnya, seekor tikus yang menyerupai tank kecil langsung masuk ke arena. Seluruh tubuh tikus itu hitam legam, dan sepasang cakar depannya, yang berukuran setengah dari tubuhnya, seperti dua bilah logam tajam, berkilauan dengan cahaya dingin. Tikus baja. Bukankah itu monster tingkat 3? Mengapa dilepaskan di ronde pertama? Hei, apakah penguji melakukan kesalahan? Apakah kamu ingin menghancurkanku? Bahkan jika itu adalah tingkat S, kamu tidak bisa melompati tingkat seperti ini. Menghadapi pertanyaan para peserta ujian, penguji hanya menjawab dengan acuh tak acuh, diam. Satu kata lagi dan kamu akan dihukum karena melanggar ketertiban ruang ujian. Begitu kata-kata itu keluar, tempat ujian yang bising itu langsung sunyi senyap. Lindong melipat tangannya dan keluar. Di bawah tatapan mata, tikus cakar iblis kegelapan yang tadi masih sombong itu, ternyata sudah meringkuk di sudut tempat ujian. Di bawah tubuhnya, genangan cairan kuning yang besar menyebar dengan cepat. Situasi apa ini? Kalau aku tidak salah lihat, apakah tikus cakar iblis kegelapan ini kencing? Kenapa ya? Aku juga tidak berubah wujud atau bergerak, kenapa bisa begini? Di tribun penonton, para peserta ujian saling memandang dengan bingung, para penguji juga terkejut melihat pemandangan ini. Tidak tahu harus berbuat apa, di ruang kontrol utama, para pemimpin semakin terkejut. Ada yang aneh, sangat aneh. Wei Fengjie bangkit dan berdiri di depan layar. Di antara hadirin, hanya Universitas Kyoto dan Universitas Modu, serta wilayah militer yang memiliki kemampuan ini. Langsung mengubah aturan ujian. Karena itu, siapa yang paling tenang di antara ketiganya? Tentu saja muncul pada siapa. Melihat tatapan semua orang tertuju padanya, Tang Xuan buru-buru berdiri untuk menunjukkan kepeduliannya. Bukan aku ya. Aku tidak menghubungi penguji, bukan kamu yang pernah melihatku. Tang Honghua mendengus pelan, tatapannya kembali tertuju pada layar lebar, menghubungi penguji. Kali ini dianggap siswa ini menang. Zhuang Qiwing di samping mengangguk, baru saja hendak berbalik mengambil walkie-talkie. Tetapi menyadari bahwa tidak ada apa-apa, melihat walkie-talkie menghilang, tatapan semua orang kembali tertuju pada Tang Xuan. Kepala sekolah Tang, bagaimana bisa kamu membuang barang sepenting ini sembarangan? Untungnya aku menemukannya, sambil berkata, Tang Xuan tanpa malu-malu mengeluarkan walkie-talkie dari dadanya. Zhuang Qiwing membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu.
tetapi melihat ekspresi polos Tang Xuan. Dia menelan kembali kata-katanya, tetapi semua orang sudah mengerti apa yang terjadi. Tang Xuan, kamu tiba-tiba membuat keributan ini, apakah kamu sudah tahu sebelumnya bahwa anak ini memiliki kelebihan? Wei Fengjie bertanya, melihat Wei Fengjie mempertanyakan dirinya. Tang Xuan segera menjelaskan dengan tegas, aku tidak tahu, ini tidak ada hubungannya denganku. Hati-hati aku menuntutmu atas pencemaran nama baik, gugup, melihat reaksi Tang Xuan seperti ini. Wei Fengjie tertawa dan terus melihat ke layar lebar, tidak lagi bertanya lebih lanjut, tetapi dibandingkan dengan semua orang. Yang paling bingung adalah aku. Saat ini melihat tikus cakar iblis kegelapan yang ketakutan dan kencing, aku benar-benar sedikit bingung. Aku sudah siap, kenapa kau malah mengecewakan? Aku baru saja bersiap untuk berubah. Sedikit saja kekuatan naga keluar, tak disangka langsung membuat tikus cakar iblis gelap yang biasanya sulit dihadapi ini ketakutan. Sudah tingkat 3, kenapa kau masih begitu penakut? Aku memegangi hidungku dan berjalan maju tanpa berkata-kata. Kukutuk sedikit tempat yang bersih di tubuh tikus cakar iblis gelap itu, cepat pergi sana. Sepertinya makhluk bau ini mengerti perkataanku, tikus cakar iblis gelap itu melompat karena kesakitan. Kemudian dengan cepat berlari menuju pintu keluar, kebetulan saat itu penguji juga menerima pemberitahuan dari ruang kendali utama. Mengumumkan kemenanganku di pertandingan pertama, pertandingan kedua dimulai. Oh, belum selesai penguji berbicara, dari dalam pintu hitam pekat terdengar raungan teredam. Di bawah tatapan semua orang, seekor unicorn bertanduk tunggal berlari keluar, ketika dia dan tikus cakar iblis gelap yang melarikan diri itu berpapasan, dia tampak sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa lawannya sehari-hari begitu ketakutan. Tetapi mencium bau manusia di luar, naluri kebinatangannya langsung mengalahkan sedikit akal sehatnya. Kuda kaki abu-abu bersih, bukankah itu hubungannya hampir sama dengan daya rusak tikus cakar iblis gelap? Hampir sama. Apakah itu berarti dia juga harus lari? Benar saja. Semakin banyak orang, semakin mudah melahirkan peramal. Kuda kaki abu-abu bersih itu baru memasuki arena, masih memikirkan bagaimana menyerang di depannya. Manusia lemah ini untuk makan enak, tetapi ketika aku selesai berubah, dia tiba-tiba mengerti. Mengapa tikus cakar iblis gelap itu begitu menyedihkan? Kekuatan naga yang bergelombang seperti banjir, terus-menerus menghantam tubuh kuda kaki abu-abu bersih itu. Ketakutan dan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung membuatnya panik, detik berikutnya. Di bawah tatapan terkejut semua orang, kuda kaki abu-abu bersih itu berbalik dan lari, karena larinya terlalu tergesa-gesa. Dia malah menabrak pintu besi itu, kekuatan benturan yang kuat itu langsung membuat tribun penonton bergetar. Kuda kaki abu-abu bersih itu bahkan pingsan karena benturan. Pingsan karena terkejut, bukan? Kapan ujian masuk siswa baru? Bahkan monster tingkat 3 pun tidak bisa bertahan. Wei Fengjie tidak percaya melihat semua yang ada di layar. Apa yang terjadi hari ini terlalu melampaui akal sehatnya. Orang-orang di ruang kendali utama saat ini semua berdiri. Siapapun bisa melihat bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada diriku. Jadi monster apa yang akan dikirim di pertandingan berikutnya? Tang Honghua melihat Tang Xuan, lalu melihat Wei Fengjie. Mengajukan pertanyaan yang dipikirkan semua orang, monster tingkat 3 melihatnya seperti tikus melihat kucing. Penindasan paling primitif ini terlalu berat. Untuk sesaat seluruh ruang kendali utama terdiam, tidak ada yang tahu bagaimana ujianku harus dilanjutkan. Wei Fengjie ragu sejenak dan berkata dengan serius. 8 sekaligus? Aku tidak percaya tidak ada yang berani melawan. Begitu kata-kata itu terucap, Tang Honghua langsung menyatakan keberatan. Tidak bisa. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Anak itu pasti tidak akan beruntung. Dia baru tingkat 1. Ya. Kepala Wei, ide Anda terlalu tidak masuk akal. Guru-guru di samping juga setuju dengan pendapat Tang Honghua. Kenapa panik? Wei Fengjie merasa sedikit pusing mendengar mereka terus mengomel. Aku akan ke lokasi untuk melindungi. Hanya 8 monster tingkat 3. Bahkan 80 pun aku bisa melindunginya dengan aman. Aku ikut denganmu. Tang Xuan bangkit mengikuti langkah Wei Fengjie. Kalau begitu aku juga ikut. Karena keduanya bersikeras, Tang Honghua hanya bisa ikut dengan pasrah. Sejak Lingdong diambil oleh Wei Fengjie tadi. Dia bertekad untuk menjadi nomor 1 pada perkenalan diri berikutnya. Guru-guru dari sekolah lain saling pandang. Semua bangkit mengikuti. Hanya Zhuang Qiwing yang berdiri terpaku di tempat. Brak brak brak. Tanah di tempat ujian bergetar. Suara derap langkah kaki terdengar dari dalam gerbang besi. Di tengah tatapan terkejut dan sedikit mati rasa dari semua orang. 8 monster berebut keluar. Yang terdepan adalah monster mayat beruang dengan ukuran seperti tank. Baru keluar dari gerbang besi, mata merahnya langsung tertuju padaku. Tanpa ragu sedikit pun, monster mayat beruang membuka mulutnya yang penuh darah. Dan berlari ke arahku. Melihat monster menyerang ke arahnya, aku juga dipenuhi semangat. Latihan yang kulakukan selama ini adalah untuk pertarungan ini. Dia juga ingin menguji hasil latihannya. Petir ungu yang dahsyat keluar dari tubuhnya. Aku langsung menyelesaikan transformasi, melesat ke arah monster mayat beruang seperti pedang dewa. Namun, tepat ketika keduanya akan bertabrakan.
Monster mayat beruang yang tadinya tampak ganas tiba-tiba terlihat panik. Kedua cakar depannya mencengkeram tanah dengan kuat, berusaha menghentikan lajunya. Tapi aku tidak berniat untuk menahan diri. Setelah sekian lama, dia juga mendambakan pertarungan yang memuaskan. Tinjuku menghantam wajah besar monster mayat beruang. Kekuatan dahsyat itu seolah akhirnya menemukan pelampiasan. Dalam sekejap, petir meledak. Raungan naga sejati. Cahaya petir tak berujung menyapu seluruh tempat ujian. Boom! Tubuh besar monster mayat beruang langsung terlempar ke belakang. Kekuatan tumbukan yang dahsyat bahkan membuat 7 monster di belakangnya ikut terlempar. Petir ungu menerangi seluruh tempat ujian. Ular-ular listrik merambat di sepanjang dinding pagar, bahkan sampai ke tribun penonton. Apa yang terjadi? Jiwa umurku bergetar. Wei Fengjie merasakan getaran di lubuk jiwanya. Dia terkejut dalam hati. Bukan hanya dia, semua orang di tempat ujian merasakan ketakutan jiwa umur mereka terhadapku. Apakah ini berasal dari jiwa umur itu? Saat Lingdong muncul tadi, jiwa umurku jelas tidak bereaksi. Ya, aku belum pernah mendengar guntur dan kilat memiliki efek seperti itu. Mungkinkah jiwa umurku telah bermutasi? Konon, kekuatan jiwa umur yang bermutasi jauh lebih besar dari sebelumnya. Tan Xian menatap erat kedua matanya. Ekspresi kegembiraan menjadi semakin kuat. Anak baik, aku tidak menyangka kamu bisa memberiku kejutan seperti itu. Tang Honghua sangat terkejut, lalu segera menghindar dari Tan Xian dan yang lainnya, bersembunyi di samping untuk menghubungi jalan spiritualnya. Mahasiswa yang begitu memukau, universitas modu mereka berada di tempat pemanggangan. Cahaya petir berangsur-angsur menghilang, aroma daging panggang keluar. Bagian wajah monster mayat beruang dari 3 sesi itu hangus. Saat ini, ia tidak lagi memiliki napas. Beberapa monster di belakangnya juga terkena luka bakar karena kerusakan percikan dari guntur ungu ilahi. Terbakar. Namun demikian, monster biadab ini masih hanya bersembunyi di sekitar tempat pemanggangan. Bahkan tidak berani melihatku. Petugas pemanggang menarik napas dingin melihat pemandangan seperti itu. Selama bertahun-tahun mengawasi ujian, ini adalah pertama kalinya dia melihat adegan aneh ini. Saat ini, aku seperti raja monster. Aura raja yang mendominasi menekan semua monster. Atas isyarat Tang Xuan dan yang lainnya, petugas pemanggang baru sadar dan mengumumkan bahwa ujianku telah selesai. Ujianku selesai. Skor 30 poin. Sial. Nilai sempurna. Bao Song terkejut. Sudah bertahun-tahun Haixiang tidak mendapatkan 30 poin. Aku tidak menyangka kita bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. 30 poin? Ini bukan lagi jenius, tapi monster. Lindong mengepalkan kedua tangannya, matanya penuh dengan keengganan. Sebelumnya, dia masih merasa bahwa aku membangkitkan jiwa binatang tingkat SS atau SSS. Jadi, meskipun dia tidak bisa menandingiku, dia tidak cemburu. Tapi sekarang semua orang berada di tingkat S. Tetapi aku memiliki kinerja yang begitu luar biasa secara alami membuatnya cemburu. Lindong, kamu pelan-pelan. Zhao Zilan di samping tampak kesakitan. Tangan Lindong yang kuat seperti tang telah mencengkeram erat dagingnya. Mendengar seruan Zhao Zilan, Lindong baru sadar. Zhao Zilan tampak sedih. Dia menarik kerahnya dan melihat ada bekas tangan biru besar. Di bawah tatapan iri para peserta ujian, semua guru dari kantor penerimaan sekolah telah bergegas masuk ke tempat tersebut. Saat ini, di mata mereka, aku adalah harta karun. Bahkan jika mereka harus mengeluarkan biaya yang besar, mereka harus merebutnya. Aku tampak waspada, terus menyapa para guru ini. Tenang. Apa-apaan kalian ini? Sebuah minuman rendah membuat suara bising itu. Orang-orang di antara kerumunan memberi jalan. Tang Xuan dan yang lainnya muncul di hadapanku. Halo, teman sekelas. Saya. Belum sempat Tang Honghua berbicara, aku tiba-tiba mengangkat tangan dan memotongnya. Jadi, kalian yang menjebakku? Ketiga orang di depan mataku ini tidak kukenal, tetapi dari penampilan guru-guru itu, aku bisa menebak kira-kira. Perwakilan dari wilayah militer dan 2 akademi penjaga jiwa super. Di antara semua orang yang hadir, hanya mereka bertiga yang berhak mengubah tingkat kesulitan ujianku. Menurut akal sehat, tingkat kesulitan penilaian seharusnya meningkat secara bertahap, tetapi ketika giliranku, aku harus menghadapi 3 binatang buas. Jelas seseorang telah mengubahnya. Mendengar ini, Wei Fengjie dan Tang Honghua secara bersamaan menatap Tang Xuan di samping. Aduh, ini tidak sepenuhnya salahku. Tang Xuan berteriak tidak bersalah. Ide 8 ekor yang menyerang bersamaan adalah ide yang kau berikan kepada kepala. Wei Fengjie dengan canggung menggaruk kepalanya. Sepertinya memang begitu. Aku menatap Tang Xuan dengan tatapan penuh arti, tetapi Tang Xuan menghindari tatapanku, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Teman sekelas, ini tidak penting. Tang Honghua memanfaatkan keheningan keduanya dan buru-buru menyela. Aku Tang Honghua dari Universitas Modu. Mengingat penampilanmu yang luar biasa hari ini, Universitas Modu kami dengan tulus menyambutmu. Jika kau memilih untuk datang ke Universitas Modu kami berjanji akan memberimu sumber daya kultivasi terbaik.
menciptakan tim pengajar eksklusif untukmu, dan memasukkanmu ke dalam tim roh utama Liga Akademi tahun depan. Liga Akademi, aku pernah mendengar tentang ini. Untuk mencegah generasi muda mengurung diri di Menara Gading, setiap universitas akan mengirimkan siswa baru terbaik untuk berpartisipasi dalam Liga Akademi setahun kemudian. Di satu sisi, ini memungkinkan siswa sekolah untuk melihat para ahli tingkat atas dari sekolah lain. Di sisi lain, ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan popularitas akademi. Hadiah Liga Akademi sangat kaya. Bahkan peringkat teratas akan menerima beberapa sumber daya yang sangat langka. Universitas Modu telah memenangkan tempat pertama selama 3 tahun berturut-turut. Kata-kata ini mengejutkan semua kandidat yang bersiap untuk berpartisipasi. Tim pengajar eksklusif, Universitas Modu ini bersiap untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melatih kami? Ya. Hanya perlakuan ini saja sudah membuatku melampaui terlalu banyak orang. Selesai, rasa iriku akan meluap. Tang Honghua menatapmu dengan tatapan penuh harapan, reputasi dan janji Universitas Modu mereka. Dia tidak percaya ada siswa yang bisa menolak. Namun, aku hanya dengan tenang menatap Wei Fengjie dan Tang Xuan di samping. Wilayah militer kami tidak memiliki konfigurasi yang luar biasa, tetapi pasti akan menghormatimu. Wei Fengjie menepuk dadanya dan menjaminku. Selama kau datang, wilayah militer kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk melatihmu. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, kau pasti akan terkenal di medan perang. Aku mengangguk, tetapi dalam hati sudah mencoret Wei Fengjie. Meskipun militer adalah kehidupan yang ia idam-idamkan. Namun, ia lebih ingin mengulang kehidupan universitas yang indah. Urusan membela negara bisa dipikirkan setelah lulus nanti. Universitas Modu hanya bisa memberimu satu hal, yaitu menempa perlengkapan jiwa. Tidak bisa dibandingkan dengan Universitas Kyoto. Tetapi tingkat keberhasilan menempa perlengkapan jiwa resepsi rendah, dan sumber daya yang dibutuhkan sangat besar. Biasanya, hanya kelas pilar negara yang memiliki set lengkap perlengkapan jiwa resepsi. Kebanyakan orang hanya memiliki satu senjata atau perlengkapan pelindung. Saat ini, seluruh menara hanya memiliki 9 perlengkapan jiwa resepsi. Ke-9 orang ini juga merupakan 9 Raja Surgawi Menara. Jika Universitas Kyoto bersedia membuatkan untukku secara khusus, maka menara akan memiliki pemilik perlengkapan jiwa resepsi ke-10. Menghadapi godaan sebesar itu, aku tetap tidak mengubah ekspresiku. Aku menerima niat baik kalian. Tetapi aku memiliki hobi mengumpulkan barang antik atau awakening dengan bulu naga. Jika ada yang bisa membawakannya, maka aku pasti akan memprioritaskannya. Barang antik atau awakening dengan bulu naga. Kata-kataku membuat ketiga orang di sana sedikit bingung. Tetapi mereka tidak berniat bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun, seorang jenius pasti memiliki beberapa hobi aneh, asalkan tidak melanggar hukum. Namun, permintaanku juga tidak mudah dipenuhi. Sebagian besar senjata spiritual yang diukir dengan bulu naga adalah benda pusaka nasional. Meskipun kekuatannya tidak besar, tetapi memiliki makna historis yang sangat baik. Benda seperti ini biasanya disimpan di Museum Federal. Orang biasa bahkan tidak memenuhi syarat untuk berkunjung. Beberapa orang secara bertahap mengerutkan kening dan mulai menghubungi orang di belakang mereka. Aku buru-buru menambahkan, bagian bulu naga yang utuh sudah cukup. Barang itu sendiri memiliki beberapa cacat juga tidak masalah. Mendengar kata-kata ini, ekspresi beberapa orang yang awalnya agak suram langsung menjadi lega. Tidak lama kemudian, Tang Xuan meletakkan telepon dengan senyum di wajahnya. Melihat Wei Fengjie dan Tang Honghua masih menghubungi orang. Tang Xuan diam-diam berjalan ke sisiku dan berkata, lumayan juga. Jiwa resepsi SSS ini memang tidak biasa. Mendengar ini, aku terkejut dalam hati. Tatapanku pada Tang Xuan langsung menjadi waspada. Sui Haifeng jelas mengatakan hari itu bahwa Departemen Keamanan sudah menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana Tang Xuan bisa tahu tentang situasiku? Melihatku menjauh darinya. Tang Xuan tersenyum dan mengikuti. Aku dan Ye Qingyi yang menjemputmu berasal dari Departemen Persiapan Pertama Federal. Untuk membuktikan identitasnya, Tang Xuan juga mengeluarkan bola monster dari sakunya. Jangan khawatir. Entitasmu memang tidak diketahui orang lain. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk datang ke Kyoto? Universitas Kyoto kita berada di ibu kota. Akan lebih mudah jika bersandar pada Federal. Melihat penampilan Tang Xuan yang menyebalkan, aku sedikit mengurangi kecurigaanku padanya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Ye Qingyi menjemputku. Orang-orang ini telah disaring oleh Sui Haifeng. Jelas tidak mungkin mata-mata dari kelompok luar. Aku akan mempertimbangkannya. Aku tidak tahan dengan undangan antusias Tang Xuan. Aku segera mundur beberapa langkah. Syarat yang diajukan oleh 3 orang di depan, mustahil bagiku untuk tidak tergoda. Terutama set lengkap perlengkapan jiwa yang diterima jiwa, ini adalah fondasi yang memungkinkan Dacia benar-benar berdiri di puncak dunia. Bagaimana mungkin aku menolak? Namun, perlengkapan jiwa yang diterima jiwa pada akhirnya adalah kekuatan eksternal. Jiwa adalah fondasi kekuatanku yang sebenarnya. Tang Xuan, apa yang sedang kamu lakukan? Tang Honghua, yang meletakkan teleponnya, melihat Tang Xuan berbisik padaku.
Meskipun dia tidak tahu bahwa jiwa yang aku terima adalah level SSS. Tetapi penampilanku juga membuktikan bakatnya yang luar biasa. Jika aku bergabung dengan mereka, Liga Akademi tahun ini, Tang Honghua memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkannya. Aku baru saja menghubungi, dan sekarang 3 batu kebangkitan akan dikirim. Aku juga sudah menghubungi. Semuanya, mari kita bicara di luar. Jangan menunda ujian siswa lain. Wei Fengjie di samping juga meletakkan teleponnya dan berjalan ke arah Chen Sheng. Aku mengangguk, mengikuti Tang Xuan dan yang lainnya ke ruang kontrol utama di belakang. Begitu masuk, Tang Honghua mendekatiku dan berkata, "Aku baru saja berbicara dengan rektor Universitas Modu kami. Kami merasa ketulusan sebelumnya tidak cukup. Bukankah kamu suka mengoleksi barang-barang berharga dalam bahasa naga? 3 batu kebangkitan ini akan bertemu dalam beberapa saat. Jika kamu bergabung dengan sekolah kami nanti, kami akan membuatkan museum bahasa naga khusus untukmu. Pada saat itu, kamu dapat mengoleksi sebanyak yang kamu inginkan. Universitas Modu kami akan membantumu melelangnya." Alisku sedikit terangkat. Aku tidak menyangka Universitas Modu begitu pandai menangkap titik G-ku. Jika Universitas Modu benar-benar dapat menepati janjinya. Aku memang sedikit tergoda. Tetapi memikirkan set perlengkapan jiwa yang diterima jiwa itu, aku masih sedikit ragu. Lagi pula, kesempatan untuk memiliki satu set lengkap perlengkapan jiwa yang diterima jiwa terlalu langka. Perlengkapan yang kuat ini pasti akan memberiku manfaat yang tidak terbayangkan. Setelah menyatakan ketulusannya, Tang Honghua kembali ke tempat duduknya seolah tidak terjadi apa-apa dan dengan tenang menunggu batu kebangkitan tiba. Saat ini, layar besar sedang memutar ujian Zhao Zilan. Meskipun dia juga seorang SG, tetapi orang-orang di kantor penerimaan yang hadir mengerutkan kening ketika melihatnya. Mengapa gadis ini terasa sedikit lemah? Ya, secara logika, setelah membangkitkan jiwa yang diterima SG. Bahkan seorang gadis seharusnya tidak seperti ini. Mengapa aku merasa dia masih sedikit gelisah? Lihat monster tadi. Hampir membuatnya bertransformasi dan menabrak akhir. Mendengar pertanyaan semua orang, aku mengangkat kepala dan melirik. Seketika aku melihat masalahnya. Orang lain tidak mengerti Zhao Zilan, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Ujian masih membawa mainan kecil. Aneh jika dia bisa stabil. Tidak perlu dipikirkan. Ini pasti permintaan Ling Dong. Sepertinya masalah Fang Mingyuan sebelumnya telah membawa banyak pengaruh padanya. Pertandingan Zhao Zilan belum selesai, pintu ruang kontrol utama sudah diketuk. Zhuang Qiuing membuka pintu. 3 pria berseragam hitam membawa batu kebangkitan yang ditutupi kaca. "Guru Tang, ini batu kebangkitan yang diperintahkan kepala sekolah untuk Anda." Tang Honghua mengangguk dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dia meletakkan 3 batu kebangkitan berdampingan di depanku. "Lihatlah, yang di dalamnya pasti bulu naga kuno." Aku bangkit dan melihat lebih dekat batu kebangkitan. Aku melihat di dalam batu kebangkitan transparan itu, memang ada baris demi baris karakter Tionghoa yang kabur. Namun, karakter Tionghoa ini tidak dapat membentuk kalimat lengkap. Bahkan ada batu kebangkitan yang hanya memiliki kata yang tidak lengkap. Aku membacanya dengan lembut dan, seperti yang diharapkan, tidak ada reaksi. 2 lainnya juga sama. Jelas tidak ada jiwa naga di sini. Dengan sedikit kecewa aku menghela napas dan duduk kembali di kursi. Sepertinya jiwa naga tidak semudah yang aku bayangkan untuk ditemukan. Bulu naga yang tidak berarti ini memang memiliki nilai koleksi. Tetapi bagiku, tidak ada bedanya dengan batu di pinggir jalan. Terima kasih atas kebaikan Guru Tang. 3 batu kebangkitan ini bukan yang aku inginkan. Maaf, mendengar itu, Tang Honghua mengerti maksudku. Dengan sedikit sedih dia menyuruh orang di bawahnya untuk mengambil batu kebangkitan yang baru saja dikirim. Tepat pada saat ini, pertandingan Zhao Zilan juga berakhir. Melihat Tang Xuan dan Wei Fengjie tidak bergerak, Tang Honghua bergegas ke ruang ujian lagi. Ada total 3 peringkat S dalam ujian ini. Tang Honghua tidak ingin melewatkannya, bahkan jika sedikit kurang. Paling-paling, dia akan melakukan pemeriksaan fisik untuk Zhao Zilan untuk melihat di mana masalahnya. Setelah Tang Honghua pergi, ruang kontrol utama menjadi sunyi sejenak. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki berat terdengar dari koridor. Aku melihat 4 atau 5 pria berpakaian hitam memegang lempengan batu sebesar tubuh bagian atas mereka berjalan masuk dari luar. "Guru Tang, di mana kita harus meletakkan lempengan batu ini?" Salah satu dari mereka menjulurkan kepalanya dari balik lempengan batu dan bertanya. "Letakkan saja di tanah. Letakkan dengan hati-hati. Jangan sampai mengenai prasasti di atasnya." Guru-guru di sekitarnya dengan cepat memberi ruang bagi orang-orang berpakaian hitam ini. Di bawah komando Tang Xuan, lempengan batu dengan cepat dirangkai menjadi prasasti batu yang besar. Saat prasasti batu itu berdiri, mataku langsung berbinar. Di lubuk jiwanya, Zi Xiaolei Long mengeluarkan raungan kegembiraan. Tatapanku membara. Hatiku dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Setelah melihat 3 batu kebangkitan itu, aku tidak lagi memiliki harapan. Aku tidak menyangka Tang Xuan benar-benar memberiku kejutan besar seperti itu.
Pola naga yang terukir di punggungnya dan kekuatan Zi Xiao Leilong sebelumnya menunjukkan bahwa kekuatan jiwa naga kedua ini hampir sama dengan Zi Xiao Leilong. Tang Xuan di samping melihat mataku. Baru saat itulah dia diam-diam menghela napas lega. Ketegasan sikapku menolak Tang Honghua sebelumnya terlihat olehnya dan Wei Fengjie. Dia takut menjadi orang berikutnya yang ditolak. Guru Tang, bisakah aku membawa ini pergi? Aku bertanya kepada Tang Xuan di samping. Tentu saja bisa. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya ke rumahmu nanti. Tang Xuan tersenyum dan mengangguk, memerintahkan anak buahnya untuk dengan hati-hati menurunkan prasasti batu itu. Ini adalah surat penerimaan Universitas Kyoto kami. Anda dapat menggunakan ini untuk melapor 3 bulan kemudian. Tang Xuan mengeluarkan token dari sakunya. Diletakkan dengan sopan di depanku, tunggu sebentar, sebuah tangan besar tiba-tiba menggenggam tangan Tang Xuan. Wei Fengjie berdiri menghalangi mereka berdua, dari distrik militer kami belum datang, Guru Tang sebaiknya menunggu. Melihat ini, Tang Xuan tersenyum tipis dan kembali ke tempat duduknya. Dari ekspresi saya tadi, Tang Xuan pada dasarnya sudah bisa memastikan pikiran saya, jadi dia tidak terburu-buru pergi. Beberapa menit kemudian, Tang Honghua masuk dengan senyum di wajahnya. Jelas Zhao Zilan sudah memilih Universitas Modu. Melihat mata Tang Honghua di sampingnya, ada sedikit keengganan. Perekrutan kali ini tidak mencapai yang dia harapkan, 2 siswa berbakat yang lebih baik menolaknya. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih reputasi yang lumayan ini. Menurut reputasi Universitas Modu mereka, ini sama sekali bukan kalimat yang pantas dia dapatkan. Penilaian selanjutnya akan segera tiba. Para siswa tingkat 1 itu lumayan, mereka hampir tidak bisa melewati 5 atau 6 level. Adapun siswa tingkat B dan C, pada dasarnya mereka gagal di level kedua atau ketiga. Sebelum penilaian akan segera berakhir. Guru kebangkitan dari distrik militer akhirnya datang, tetapi guru kebangkitan yang sudah lama ditunggu ini sama dengan 3 yang sebelumnya dari Tang Honghua. Hanya ada beberapa retakan yang tidak berarti di dalamnya. Jadi, kamu ingin memilih mana sekarang? Di ruang kontrol utama, hanya tersisa 5 atau 6 orang saat ini. Bahkan Zhuang Qiuing juga benar-benar pergi untuk menonton pertandingan di tempat ujian pusat kota Zhongdu. Pandanganku menyapu ketiganya, lalu aku membungkuk sedikit ke arah Wei Fengjie dan Tang Honghua. Maafkan saya memilih Universitas Kyoto. Mau bagaimana lagi? Mereka memberi terlalu banyak. Wei Fengjie dan Tang Honghua menghela napas ringan. Memang, dibandingkan dengan baju jiwa binatang buas yang lengkap, manfaat yang diberikan mereka berdua memang agak redup. Baiklah, kami menghormati pilihanmu, tetapi gerbang distrik militer akan selalu terbuka untukmu. Saya harap Anda memiliki kesempatan untuk bergabung di masa depan dan melindungi federasi kita bersama. Wei Fengjie mengulurkan tangannya. Dia berkata sambil tersenyum padaku. Aku menggenggam tangan besarnya yang kuat dengan tatapan yang tegas. Ini untukmu. Tang Honghua tersenyum tak berdaya dan mengambil liontin giok di lehernya. Melepas dan memberikannya kepadamu. Ini untukmu. Dengan liontin giok ini, Anda dapat memasuki Universitas Modu kapan saja. Jika Anda menghadapi masalah di luar, Universitas Modu kami juga akan membantu Anda tanpa syarat. Saya menerima liontin giok itu, masih ada sisa kehangatan tubuh Tang Honghua di atasnya. Liontin giok itu berbentuk lingkaran. Di bagian depan tertulis kata, Mo, berwarna emas, dan di bagian belakang terdapat lambang Universitas Modu. Oke. Di masa depan, selama saya memiliki kemampuan, Universitas Modu akan selalu membantu. Kenakan liontin giok dengan baik. Aku mengangguk pada Tang Honghua dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan membawa muridku pergi. Tang Hong di samping sambil bermain ponsel berkata, pergilah. Tang Honghua memelototinya. Dia kembali ke tempat duduknya. Di tengah tatapan kedua orang itu, Tang Hong membawaku meninggalkan ruang presiden. Oke, di luar arena. Tang Hong melempar bola Pokemonnya, Guru Tang. Inikah monster yang kamu tangkap? Di tanah kosong di depan mereka, ada hanya setinggi betis. Monster merah muda dengan 6 sayap kecil di tubuhnya dan hanya mata berbentuk mutiara muncul di depanku. Ya, jangan remehkan dia. Dia sangat hebat. Tang Hong mengangguk dan berkata dengan bangga, tapi, bagaimana makhluk kecil ini bisa membawa kita? Aku berpikir lama tetapi tidak bisa memikirkan bagaimana makhluk kecil ini bisa menjadi tunggangan bagi mereka berdua. Tentu saja, pikirkan baik-baik lokasi rumahmu, sentuh kepalanya. Tang Hong tersenyum tipis dan mengarahkanku, Wenyan. Aku membungkuk dan menyentuh dengan lembut. Kepala monster itu sesuai dengan kata-kata Tang Hong. Monster kecil itu mengeluarkan suara ringan, dan seberkas cahaya perak terpancar dari kepalanya. Di tengah tatapanku yang terkejut, pusaran perak muncul di depan mereka berdua. Ini, aku menunjuk pusaran itu dengan sedikit bingung, teleportasi ruang angkasa? Sekarang percayakan, Tang Hong tertawa dan memimpin memasuki pusaran itu. Melihat itu, aku juga segera masuk. Aku hanya merasakan kekuatan lembut. Membungkus tubuhku. Kemudian, cahaya terang menyala di depan mataku. Ketika aku membuka mata lagi, aku sudah berada di luar pintu rumahku sendiri. Luar biasa. Aku membuka pintu.
Aku menatap Tang Hong di luar pintu, tertegun sejenak, dan kemudian memujinya dengan berlebihan. Lumayan. Nomor 2 di dunia. Tang Hong tersenyum tipis dan langsung masuk ke kamar tanpa sungkan padaku. Di belakangnya, sekelompok pria berpakaian hitam terengah-engah membawa masuk lempengan batu yang berat. Oke, terima kasih Guru Tang, sampai jumpa 3 bulan lagi. Setelah meletakkan prasasti batu, aku berterima kasih kepada Tang Hong. Oke, kuharap kau tidak kehilangan anggota badan atau kakimu dalam 3 bulan ke depan. Apa? Kata-kata Tang Hong membuatku sedikit bingung. Tang Hong tidak menjelaskan, hanya melambaikan tangannya. Kemudian menghilang dalam sekejap saat aku melihatnya pergi. Kali ini aku sendirian di rumah, jadi aku melihat lagi prasasti batu itu. Aku kembali. Sosokku melompat masuk dari luar jendela, itu adalah Ling Ruoshan yang diam-diam melindungiku. Kau kembali tepat waktu, sebentar lagi lihatlah di sisiku, apakah ada manfaatnya bagimu. Ling Ruoshan agak tidak mengerti maksudku, tetapi dia tetap berdiri dengan patuh di samping, membelai pola naga di prasasti batu. Aku bisa merasakan dari lubuk jiwaku, Zi Xiao Leilong tidak sabar. Ini seperti seorang perantau yang bertahun-tahun mengembara di luar. Melihat orang asing yang tidak relevan, aku menekan kegembiraanku dan dengan lembut membelai prasasti batu itu. Bangunlah, naga api abadi. Boom! Prasasti batu yang baru diperbaiki langsung hancur, seberkas cahaya keemasan muncul di depan mata kami berdua. Cahaya keemasan itu berangsur-angsur menjadi terang. Segumpal api emas murni mengembun di udara, api itu menyala dengan tenang, dan detik berikutnya, api itu melesat seperti bintang jatuh ke dahiku. Ling Ruoshan terkejut, baru saja hendak bertanya, raungan naga yang pasti sombong tiba-tiba meledak dari dalam tubuhku, api yang meledak dari dalam tubuhku dalam sekejap. Seluruh ruangan langsung ditelan oleh gelombang api, Ling Ruoshan langsung menyelesaikan transformasi. Jiwa naga palu perang besar muncul di belakangku. Sebuah penghalang kuning tanah muncul di depan Ling Ruoshan, memisahkan api yang meledak ini, melihat lengan yang terbakar api. Ling Ruoshan terkejut, aku jelas hanya memiliki kekuatan tingkat pertama, tetapi api ini bisa membakarnya. Kejadian ini benar-benar di luar akal sehat Ling Ruoshan. Saat ini aku muncul kembali di gurun itu, di atas gurun. Seekor naga petir putih melayang di langit, tiba-tiba, matahari merah besar mengembun di atas gurun. Di bawah tatapanku yang terkejut, seekor naga dewa emas dengan panjang lebih dari 10.000 meter, perlahan-lahan keluar dari matahari besar. Muncul di atas langit, naga dewa melingkar, sisik naga emas terlihat jelas. Kumis naga yang membara sedikit terkulai, garis-garis api emas, menunda melilit tubuh naga dewa. Cahaya keemasan menerangi bumi, sangat panas seperti matahari yang terik, kekuatan naga yang menakutkan seberat gunung. Dalam sekejap menyapu seluruh gurun, merasakan aura rekannya, naga dewa Zi Xiao meraung ke langit. Tetapi petir ungu memenuhi seluruh ruang, api dan petir terjalin, gambar api dan petir penghancur dunia yang berbeda tercetak di depan mataku. Tatapan naga dewa emas, menyapu cakar naga yang besar, perlahan membuka, ketajaman yang berbeda turun ke tubuhku. Sosoknya langsung berubah menjadi seberkas cahaya, diserap ke dalam mulut oleh naga dewa emas, detik berikutnya. Kesadaranku kembali ke tubuh utama, sisik naga emas keluar dari kulit, dan simpul roh Yan Yun emas melilit di belakangku seperti pita. Mataku yang terpejam perlahan terbuka, dan kekuatan naga yang luas menyapu keluar seperti gelombang. Roh gunung monster terkejut, kekuatan naga yang besar ini benar-benar membuat monster tingkat 8 ini tidak bisa menahan diri untuk sujud. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah aura monster itu seolah-olah berasal dari aura kuno menyebar dari tubuh Zhan Cui Long Yuan. Meskipun aura ini tidak kuat. Namun, itu adalah kerinduan, kegembiraan, dan kebahagiaan Ling Ruoshan di masa lalu memenuhi dada Ling Ruoshan. Matanya menatapku penuh semangat. Dia memiliki firasat bahwa selama dia terus berada di sisiku, hari transformasinya pasti tidak jauh lagi. Api emas bergoyang di mataku, saat ini aku seperti dewa yang berjalan di dewa dalam api memandang rendah dunia. Menarik napas dalam-dalam, api di ruangan itu tiba-tiba terhisap ke mulutku. Bau gosong memenuhi udara, boom. Di bawah panasnya api, villa akhirnya runtuh. Aku menarik napas panas dalam-dalam. Ketika aku melihat villa yang hangus, aku sedikit terkejut. Ya, melihat wajah Ling Ruoshan yang juga hitam seperti panci di depanku. Aku tersenyum malu. Tidak apa-apa, Ruoshan. Kita masih punya tempat tinggal lain. Ling Ruoshan tersenyum dan mengangguk. Jangan katakan tinggal, jangan katakan. Dia bersedia untuk tinggal di jalanan dan tidur di taman bersamaku. Tidak apa-apa, aku sudah menemukan tempatnya. Menyeka abu di wajahnya, Ling Ruoshan berkata sambil tersenyum. Kemudian sebuah cincin di tangannya berkilau. Sebuah surat muncul di depanku. Ini adalah, aku menerima amplop itu dengan bingung. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Suelau kepadamu, biarkan aku menyerahkannya kepadamu. Jelas Ling Ruoshan. Cara mengirim tugas ini terlalu kuno. Melihat tugas dari Departemen Cadangan Pengetahuan, aku tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Ling Ruoshan tersenyum.
Tidak mungkin, Sue Lau hanya menyukai cara kuno ini. Aku mengangguk dan membuka amplopnya. Selamat, tugas Anda selesai. Selanjutnya, terbitkan tugas kedua. Masih ada 3 bulan sebelum sekolah dimulai. Selama periode ini, Anda perlu bergabung dengan medan perang raksasa zona militer. Raih pencapaian seorang centurion dalam 3 bulan. Hadiah tugas penilaian telah dikeluarkan. Nantikan penampilan Anda. Sue Haifeng. Melihat isi singkat di hatiku, aku tersenyum tipis. Jika aku ingat dengan benar, medan perang raksasa secara resmi bertanggung jawab atas Feng Jie. Aku tidak menyangka bahwa aku baru saja menolak orang itu. Harus bekerja di bawah orang lain. Baiklah, mandi dulu sebelum pergi. Karena tugas sudah diumumkan, aku tidak ingin menundanya. Dan ini juga. Ini hadiah dari federasi. Sambil berkata begitu, Ling Ruoshan memberiku sebuah cincin. Aku mengangguk. Pikiranku memeriksanya sebentar, dan mataku langsung berbinar. Cincin itu penuh dengan sumber daya kultivasi. Sepertinya cukup untukku menembus alam cincin kedua. Karena semua barang sudah terbakar, aku tidak perlu berkemas. Aku dan Paman Ling Ruoshan mandi dengan patuh, dan menikmati layanan dari saudari teknisi. Kami merasakan medan pertempuran raksasa. Medan pertempuran raksasa terletak di Provinsi Chuanzhou, Federasi Daxia. Iklim di sana cocok. Itu adalah tempat dengan monster terbanyak di wilayah Daxia. Kecepatan terbang ular hujan lentera sangat cepat. Belum malam, kami berdua sudah tiba. Benteng perbatasan. Skala benteng Chuanzhou tidak sebesar yang dibayangkan. Begitu aku masuk, aku mengira diriku telah tiba di semacam desa bandit. Kami berdua keluar dengan selamat. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan penjaga, kami menemukan Wei Fengjie yang sedang menatap peta di kantor. Aku sedikit terkejut melihat Wei Fengjie lagi. Aku baru saja kembali ke benteng Yaosai, dan aku tidak menyangka aku akan tiba setelahnya. Namun, saat ini Wei Fengjie sudah mengetahui situasiku dan mengerti mengapa aku begitu bersemangat. Kau bocah ternyata SSS. Kau menderita di Qilongxi dan menyembunyikannya dengan sangat dalam. Tidak heran monster-monster itu ketakutan setengah mati saat melihatmu. Wei Fengjie bersandar di kursi kantornya. Dia mengeluarkan sebotol arak dari laci, sambil minum sambil tersenyum padaku. Kadar alkoholnya tidak rendah. Begitu dibuka, aroma arak yang kuat memenuhi seluruh ruangan. Aku sudah tahu perkiraan situasimu. Dalam 3 bulan ke depan, aku akan melatihmu dengan ketat. Bagaimanapun, kau juga termasuk orang dari wilayah militerku. Aku tidak ingin orang lain menertawakanku karena tidak bisa melatih seorang jenius tingkat SSS dengan baik. Hahaha. Komandan Wei terlalu memuji. Aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku akan mendengarkan semua instruksi komandan. Baguslah, kau tinggal di sini dulu selama 2 hari ini. 2 hari kemudian, semua siswa baru dari wilayah militer akan tiba. Saat itu, aku akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah pengelompokan, kalian dapat melakukan tugas pembersihan rutin. Wei Fengjie menjelaskan. Mendengar kata-kata Wei Fengjie, aku sedikit mengerutkan kening. Bisakah aku bertindak sendiri? Dengan kekuatanku saat ini. Jika aku bergabung dalam tim, itu hanya akan menghambatku. Tidak bisa. Jangan kira kau bisa sombong hanya karena level SSS. Wei Fengjie meletakkan botol anggurnya, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Ingat, medan perang bukanlah tempatnya pahlawan individual. Kau bisa menahan tembakan, tapi punggungmu selalu butuh teman untuk melindungi dari panah tersembunyi. Dan timmu sudah ada pilihannya. Nanti, apakah kau akan menjadi yang terhebat? Belum pasti. Di bawah pengaturan Wei Fengjie, aku berhasil menjadi anggota kamp pelatihan rekrutmen. Di asrama rekrutmen, karena belum resmi melapor, seluruh kamp rekrutmen saat ini hanya ada aku seorang. Setelah menaruh perlengkapan hidup yang diberikan instruktur, aku bangkit dan pergi ke ruang pelatihan distrik militer. Ruang pelatihan distrik militer sangat besar, hampir separuh benteng. Aku memilih kamar kosong secara acak. Dan masuk. Aku menaruh perlengkapan pelatihan yang dibutuhkan. 2 hari berikutnya akan kuhabiskan di sini. 2 hari kemudian, distrik militer Provinsi Chuanzhou yang awalnya hikmat menyambut suasana muda yang sudah lama hilang. Hampir 100 remaja putra dan putri mengenakan seragam rekrutmen, dengan perasaan gembira dan penasaran. Di bawah bimbingan instruktur, tertib masuk ke area kamp militer. Melihat wajah-wajah yang penuh semangat ini. Bahkan para prajurit yang berjaga di benteng tanpa sadar tersenyum. Tahun ini, dengan begitu banyak rekrutan baru bergabung, kekuatan distrik militer bisa meningkat 1 tingkat lagi. Lingdong, dikelilingi oleh sekelompok gadis kecil, berjalan di barisan. Sebagai salah satu dari sedikit yang memiliki jiwa binatang kelas S di sini, ditambah penampilannya yang sedikit tampan. Seketika memberikan rasa aman bagi beberapa gadis yang merasa cemas. Wajahnya yang lincah penuh dengan senyum. Para gadis muda ini jauh lebih baik daripada Zhao Zilan yang sudah rusak. Dan setelah mengalami kejadian Fang Mingyuan, dia tidak percaya Zhao Zilan akan jujur. Tinggal di Universitas Modu. Saat semua orang bercanda,
Seorang instruktur berkulit gelap dan berwajah serius telah tiba di podium depan. Semuanya berdiri tegak dengan jarak 1 meter. Suara rendah dan megah bergema di angkasa distrik militer. Seketika menenggelamkan suara-suara canda di bawah. Melihat ke bawah berangsur-angsur sunyi, sampai tidak bersuara. Instruktur itu baru berbicara. Selamat pagi semuanya. Nama saya Siang Guangyong. Mulai hari ini, saya akan menjadi instruktur pelatihan kalian. Sejujurnya, saya sangat kecewa bertemu kalian hari ini. Di rumah, kalian mungkin tuan muda atau nona muda. Biasanya ada yang memanjakan kalian. Tapi di sini adalah kamp militer. Bukan sekolah. Tidak ada yang akan memanjakan kalian. Begitu kacau balau. Bagaimana kita bisa bekerja sama saat menghadapi monster? Beberapa dari kalian di sini untuk setia kepada federasi, dan beberapa dari kalian berencana untuk mencari pengalaman di sini. Tetapi begitu kaki menginjak tempat ini, Anda harus mematuhi aturan barak. Ini yang pertama. Dan yang terakhir, saya tidak ingin melihat adegan hari ini lagi di masa depan. Suara Hong Liang mengguncang hati orang-orang. Tiba-tiba menekan hati para pemuda dan pemudi yang gelisah ini. Tepat ketika semua orang berdiri dan menunggu instruktur berbicara. Sesosok tubuh panik berlari keluar dari belakang mimbar. Bagaimana cara mengikat ikat pinggang ini? Aku berkeringat deras, sambil berlari sambil merapikan ikat pinggang militer. Dia telah berkultivasi secara tertutup selama 2 hari terakhir. Sumber daya yang diberikan oleh federasi menyebabkan kekuatan spiritual di tubuhnya meningkat dengan cepat. Sensasi peningkatan kekuatan itu bahkan membuatnya lupa waktu. Baru saja Ling Ruoshan berusaha keras untuk menemukannya. Baru pada saat itulah aku menyadari bahwa 2 hari telah berlalu. Setelah akhirnya merapikan pakaianku, aku melihat orang-orang di seluruh lapangan pelatihan. Semua menatapku. Pada akhirnya, Lindong, yang melihat ke langit di belakang, penuh dengan keraguan. Dalam perjalanan ke sini, instruktur yang memimpin jalan dengan jelas mengatakan bahwa hanya ada 1 orang di sini. Setelah keraguan singkat, mata Lindong meledak dengan semangat juang. Dalam penilaian kelulusan, aku menekannya.